Bab 2221. Halaman lain tempat pendekar pedang jahat itu berada di dekat Luming dan mereka. Kakak Mulan. Ketika Luming memasuki halaman lain dari pendekar pedang jahat, dia kebetulan melihat Mulan, yang sedang berlatih satu set teknik pedang di halaman. Melihat Luming datang, Mulan berhenti berlatih dan melayang ke arahnya. Wajahnya menunjukkan senyum cerah dan berkata, "Luming, apakah kamu baik-baik saja? Aku pergi menemuimu 2 hari yang lalu, dan aku melihat kamu masih berlatih." "Baiklah." Luming tertawa dan bercanda, "Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu." Kakak perempuan bela diri semakin cantik. "Apakah itu?" Senyum Mulan semakin ceria, lalu dia berkata dengan desahan palsu, "Sayangnya, beberapa orang tidak tahu bagaimana menghargainya." "Bagaimana? Siapapun yang tidak tahu bagaimana menghargai itu buta." Luming terus tersenyum, membuat senyum Mulan semakin cemerlang. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pendekar pedang jahat itu, bagaimana lukanya?" tanya Luming. "Sangat disayangkan kamu datang ke sini, Tuan Pendekar Pedang Jahat. Kamu pergi kemarin dan kembali ke medan perang kuno dengan aliran terbang pedang." "Jalan Mulan. Kiri." Luming sedikit terkejut. Tuan Pendekar Pedang Jahat berkata bahwa dia masih tinggal di medan perang kuno itu, dan dia lebih bebas. "Jalan Mulan." Luming mengangguk. Mungkin ada pendekar pedang jahat dan banyak rekan seperjuangan di medan perang kuno itu. Dalam Perang Dunia Pertama, tak terhitung banyaknya orang yang meninggal, dan tak terhitung banyaknya teman yang menguburkan tulang belulang mereka. Bagaimana mungkin tidak ada rasa sakit di hati? Tuan Pendekar Pedang Jahat juga mengatakan bahwa meskipun lorong itu benar-benar hancur, diperkirakan akan muncul kembali dalam 100 tahun. Mulan berkata lagi, mengerutkan kening. Di sisi lain lorong, Yuan Lu memiliki kerabat dan teman-temannya. 100 tahun, setelah 100 tahun, ras alien tidak bisa bergaul dengannya. Mata Luming terbuka dan tertutup, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. "Ngomong-ngomong, kakak perempuan bela diri, aku akan segera pergi dari sini. Ikutlah dengan kami." Lu Mingdao. "Bagus." Mulan mengangguk. Sekarang, dia telah diturunkan oleh orang yang kuat. Kultivasinya adalah batas kaisar. Cepat atau lambat akan membuktikan kebenaran dan menjadi kaisar. Begitu kaisar menjadi kaisar, selama dia selamat dari bencana besar, dia akan berumur panjang. Jadi sekarang, dia tidak akan melarikan diri lagi. Dia harus memahami kebahagiaannya sendiri. Mereka kembali ke halaman lain tempat Luming sebelumnya dan menemukan Dandan. Segera setelah itu, mereka menemukan Song Tianlong, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan terbang ke timur kota Liangji. Di zaman kuno, ketika Dandan mengenal seorang pria, dia mengendalikan banyak hukum sebelum dia menjadi seorang kaisar. Pria itu belajar sepanjang hidupnya. Di tahun-tahun terakhirnya, dia membuat terobosan besar, yang dapat membantu Luming menemukan cara untuk menjadi kaisar. Sekarang, mereka akan pergi ke keluarga pria itu dan menemukan jalan itu. Keluarga itu, di bagian selatan Taiking. Tianyu dari dinasti Taiking adalah yang paling luas di 9 wilayah surgawi di alam surga. Wilayahnya seluas Yuan dan tanah. 2 kota perbatasan berada tepat di sebelah barat wilayah surgawi Taiking. Segera setelah itu, mereka terbang keluar dari jangkauan 2 kota perbatasan. Apa yang mereka lihat adalah pegunungan yang luas. Puncak naik ke awan, satu demi satu, seolah tidak ada batas. Vitalitas surga lebih kuat daripada kerajaan Yuan, dan aturannya lebih jelas. Atau, hanya tempat terkuat di 10 wilayah kerajaan Yuan, tanah takdir ilahi, yang bisa dibandingkan. Pikiran Luming berubah. Kemudian, 3 orang terbang ke kejauhan. Surga, dan sangat akrab. Terbang di atas pegunungan, ada area angkutan umum, mereka ingin mengambil susunan transmisi ke bagian selatan langit Taiking. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di bagian selatan langit Taiking, terbang sebagian. Di sini, sekilas, itu adalah lautan bambu yang tak terbatas. Apakah itu pegunungan tinggi atau dataran, semuanya ditutupi dengan bambu, semua jenis bambu, semuanya. Dan, kita sudah mencari selama berhari-hari. Apakah kamu salah jalan? Luming bertanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa memimpin jalan yang salah? Keluarga aku yang kesepian hidup mengasingkan diri di hutan bambu ungu. Jika tidak ada masalah besar, mereka tidak akan pindah ke tempat lain. Jalan Dan. Ketiganya mencari-cari hutan bambu ungu. Setengah hari kemudian, menemukannya. Dan menangis dan terbang ke depan. Luming dan Mulan mengikuti. Segera, ada lautan bambu, semua bambu ungu. Sekilas, itu adalah lautan ungu. Bambu ungu, bahkan daunnya berwarna ungu, tiang bambu itu sebening kristal, seperti batu giok ungu yang diukir. Jauh di dalam hutan bambu, mereka melihat sebuah istana, sangat anggun, bertitik di lautan ungu yang tak terbatas.
Haha, mereka masih di sini setelah bertahun-tahun. Ayo pergi. Dandan tersenyum, terbang menuju bagian kuil itu. Tapi tidak terbang jauh, di bawah hutan bambu, beberapa sosok bergegas keluar, menghalangi mereka. Sebanyak 3 orang, seorang pria parubaya, 2 pria muda. Mereka memiliki satu kesamaan. Mereka semua memakai mahkota batu giok dan pakaian putih panjang. Mereka terlihat sangat elegan. Berapa? Ini adalah keluarga yang kesepian. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke rumah aku yang sepi. Ada apa? Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dengan sopan. Kami datang ke rumah yang sepi, tentu saja, untuk mencari orang lain. Cara yang luas. Mencari seseorang, aku tidak tahu berapa banyak. Siapa yang kamu cari? Tanya pria parubaya itu. Tidak, aku mencari bintang kesepian dalam beberapa bulan. Jalan Dandan. Kata-kata ini, biarkan 3 orang keluarga yang kesepian, ekspresi wajah berubah besar, berubah menjadi jelek. Adik laki-laki ini, 2 yang kamu sebutkan adalah nenek moyang dari keluargaku yang kesepian, dan kamu tidak sopan memanggil mereka dengan nama mereka seperti ini. Kemarahan melintas di mata pria parubaya itu, tetapi dia masih mentolerirnya. Dia tidak senang. Tidak hormat apa, mereka hanya generasi muda aku. Aku tidak menyebut mereka nama. Siapa nama aku? Mulut dan melengkung. Berani, aku pikir kamu di sini untuk mencari kesalahan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga aku yang kesepian mudah ditipu? Seorang pemuda sangat marah dan berteriak. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan pedang itu melayang di udara. Pria parubaya itu juga sangat jelek. Dan terlihat seperti, berapa umurnya? Jelas bahwa mereka datang untuk mencari kesalahan dan menghina keluarga yatim piatu mereka. Nes, sejujurnya, orang-orang ini sebenarnya ingin memulai. Dan berteriak. Lu Ming terdiam. Apakah kamu berbicara seperti ini? Aneh kalau orang tidak marah saat kau mengatakan itu. Saat ini, di kedalaman laut bambu, sederet sosok terbang keluar. Jelas, gerakan di sini mengejutkan orang-orang dari keluarga yang kesepian. Ada lusinan orang, ada yang lebih tua dan ada yang muda, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Semuanya berwarna putih, tidak peduli pria atau wanita, mereka sama saja. Mereka sangat elegan. Apa yang sedang terjadi? Tanya seorang lelaki tua dengan janggut putih. Orang keluarga soliter tidak menjawab, dan pertama kali panggil langit bintang tunggal, bulan bintang tunggal keluar untuk menemui aku, teman lama datang untuk melihat mereka. Berani menghina leluhurku dari keluarga yang kesepian. Tiba-tiba, orang-orang dari keluarga yang kesepian itu marah dan meraung satu persatu. Apa? Leluhur, mungkinkah bulan bintang tunggal dan langit bintang yang sepi semuanya digantung, bukan? Teriak Dandan. Bab 2222, Subscribe Penatua. Lu Ming terdiam. Bagaimana orang ini bisa mengatakan semuanya? Benar saja, orang-orang dari keluarga yang kesepian itu sangat marah, bahkan beberapa orang tua menunjukkan kemarahan mereka, dan tubuh mereka dipenuhi teror. Nes, Kaisar, aku telah dibunuh oleh Dandan. Lu Ming merasakan bahwa keduanya benar-benar memancarkan nafas Kaisar Agung. Nah, apa yang kamu lakukan? Keluarga soliter disebut rumah pria. Mereka semua mengaku sebagai pria terhormat. Apakah mereka ingin menggertak yang kecil dengan yang besar dan menang dengan lebih banyak? Dan berteriak. Panggilan ini, orang-orang tua itu, orang parubaya, mata berkilat, sebenarnya satu persatu konvergensi napas, tetapi amarah di mata, tetapi tetap tidak bisa dipadamkan. Jika kamu berani menghina leluhurku, kamu harus diberi pelajaran. Jika tidak, kamu benar-benar berpikir bahwa keluargaku yang kesepian mudah ditipu. Keluargaku yang kesepian tidak akan menipu yang kecil dengan yang besar dan menang lebih banyak. Hari ini, izinkan aku bertemu denganmu. Suara dingin terdengar, dan kemudian seorang pemuda melangkah keluar. Pria muda ini, dengan mahkota giok dan gaun panjang, sangat tampan. Ketika dia melihat pemuda itu keluar, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menunjukkan kepercayaan diri. Dia tampak penuh percaya diri pada pemuda itu. Kultivasi terlalu lemah. Aku tidak tertarik. Lu Ming, berikan padamu. Dan melambaikan tangannya, sebuah gambar tanpa minat, yang membuat pemuda berbaju putih itu semakin marah. Aku sendirian. Siapa yang akan mengajarimu? Pemuda berbaju putih itu menahan amarahnya dan mengepalkan tinjunya. Keluarga yang kesepian ini benar-benar seorang pria sejati. Lu Ming berpikir, di tengah jalan, aku mendengar Dandan berbicara tentang keluarga yang kesepian ini. Di mulut Dandan, keluarga yang kesepian adalah sekelompok jerawat kayu yang berpikiran kaku. Mereka tidak tahu bagaimana mengubah cara mereka. Mereka menyebut diri mereka tuan-tuan. Sekarang lihat, itu benar. Namun, Dandan memiliki hubungan yang baik dengan beberapa anggota keluarga yang kesepian. Lu Ming, tolong. Lu Ming melangkah keluar, tetapi juga kepalan tangan.
Hati-hati. Gu Ying mulai berbicara lagi. Kemudian, suara pedang terdengar. Pedang panjang muncul di tangan Gu Yingchong. Cahaya pedang yang terang memotong Lu Ming di masa lalu. Sansing Sudi. Begitu Gu Yingchong bergerak, Lu Ming melihat kultivasi Gu Yingchong. Ledakan. Lu Ming bergerak, sangat langsung, dan memotong dengan satu tangan. Telapak tangan ini, tanpa menggunakan hukum apapun, hanyalah tubuh fisik murni dan ledakan kekuatan suci. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming membombardir cahaya pedang lawan. Cahaya pedang bergetar terus-menerus dan pedang mengaum tanpa henti. Akhirnya, cahaya pedang runtuh, dan tubuh Lu Ming juga mundur puluhan meter. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, apakah kamu terlalu kuno? Tidak, kekuatanmu adalah kekuatan suci. Kamu belum menjadi seorang kaisar. Pada awalnya, Gu Ying mengira bahwa Lu Ming adalah budaya pola dasar, tetapi kemudian dia merenungkan bahwa kekuatan Lu Ming adalah kekuatan suci. Begitu kaisar menjadi kaisar, kekuatan suci akan diubah menjadi kekuatan dunia. Namun, Lu Ming masih menggunakan kekuatan suci, yang berarti Lu Ming belum menjadi kaisar, yang mengejutkan Gu Ying. Anggota keluarga yang kesepian lainnya juga terkejut. Jika kamu belum menjadi seorang kaisar, kamu dapat mengambil langkah lain dari bayangan yang menyendiri. Kekuatan ini cukup luar biasa. Tahukah kamu, bayangannya berat, tetapi hari pertama keluarga yang kesepian itu bangga, adalah sosok langka dalam 100.000 tahun. Lakukan yang terbaik, dan kamu tidak akan memenangkanku. Lu Mingdao, dia tahu bahwa Gu Yingchong tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Itu hanya serangan tentatif. Kamu belum menjadi seorang kaisar. Meskipun kamu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Bayangan yang kesepian berbicara lagi, penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak melakukan yang terbaik? Lu Ming juga percaya diri. Kalau begitu, ayo bertarung. Gu Ying memunculkan kembali semangat juangnya. Pedang bergetar dan mengaum. Kekuatan hukum meledak, yang membuat roh pedang Gu Yingchong semakin menakjubkan. Dua hukum, salah satu yang terkuat, salah satu prinsip raja. Hati Lu Ming tergerak. Wah! Bayangan soliter bergerak lagi. Pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang, membunuh Lu Ming. Tangan Lu Ming kosong dan memegang, dan pedang kematian mengembun. Pada saat yang sama, ada aturan di tubuhnya, dan sungai yang panjang muncul. Kali ini benar-benar mengejutkan orang-orang dari keluarga yang kesepian itu. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? 4 hukum yang dia kendalikan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan 4 hukum sebelum kamu menjadi kaisar? Dikatakan bahwa ada leluhur dari keluargaku yang kesepian yang sangat berbakat dan menguasai banyak hukum sebelum dia menjadi kaisar. Ada diskusi panas di antara keluarga yang kesepian itu. Mata Gu Yingchong berkilat, tapi cahaya pedangnya terus membunuh Lu Ming. Sua! Lu Ming melambaikan pedang kematian dan naik. Ledakan. Kedua orang itu bertabrakan bersama, dan tabrakan yang mengejutkan terjadi. Roh pedang nakal, dan banyak anggota keluarga yang kesepian mundur. Setelah tabrakan, keduanya terkejut dan mundur puluhan meter. Perbedaannya adalah Lu Ming mundur dalam jarak yang lebih pendek. Hukum terkuat dari tingkat kedua, orang ini tidak lebih lemah dari awan biru, Yanxi beberapa orang. Hati Lu Ming tergerak. Ada 2 jenis hukum bayangan soliter, yang terkuat telah memasuki alam kedua, dan kultivasinya adalah kaisar virtual bintang 3. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Tianjiao tingkat atas. Jika sebelumnya, pedang kematian Lu Ming hanya berisi 4 hukum, dan bukan lawan yang sombong. Namun, tubuh fisik Lu Ming 2 kali lebih kuat dari sebelumnya karena darah Zulong yang kental, yang juga membuat Lu Ming lebih kuat. Jadi sekarang, Lu Ming hanya menerapkan 4 prinsip, dan bisa unggul. Datang lagi. Gu Yingchong memiliki rasa perang yang lebih kuat di matanya, dan napasnya juga tiba-tiba menguat. 3 hukum. Mata Lu Ming bergerak sedikit, dan hukum ketiga muncul padanya. Ini adalah hukum raja, dan tampaknya telah mencapai tingkat kedua. Ini adalah Tianjiao yang lebih kuat dari awan biru, Yanxi dan lainnya. Wah! Wah! Cahaya pedang menerobos langit untuk membunuh, dan membunuh ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang pedang kematian dan membunuh pihak lain. Kapan? Kapan? 2 orang di udara bertabrakan terus-menerus, pedang Qi meluap, pedang meraung ribuan mil. Untungnya, ada orang dari keluarga yang kesepian. Tirai tipis menghalangi hutan bambu ungu di bawah. Jika tidak, hutan bambu ungu dalam jarak 10.000 mil akan dihancurkan oleh pedang. Keduanya sangat cepat, dalam sekejap, mereka melawan ratusan jurus. Mengaum. Semakin banyak perang, Qi dan darah Lu Ming berjalan semakin cepat. Di tubuhnya, ada suara nyanyian naga, dan lapisan sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Ini. Lu Ming sendiri juga kaget. Saat itu, dia lemah di permukaan naga.
Namun, dengan peningkatan kultivasinya, dia mampu mengendalikan pembuluh darah Jiulong sesuka hati. Tidak ada sisik naga di permukaannya. Tapi sekarang, dia menjalankan tubuhnya secara ekstrim, dan lapisan sisik naga muncul di permukaan tubuhnya. Mungkin, ini berhubungan dengan darah Zulong. Lu Ming memikirkan darah Zulong. Dia telah memurnikan sebagian dari darah Zulong sebelumnya, yang membuat tubuhnya melambung. Sekarang, ketika pertempuran tiba di saat yang sengit, darahnya melonjak dan mendidih, dan sisik naga akan muncul. Bab 2223, Subscribe Penatua. Lu Ming lebih berani dalam perang. Bahkan jika Gu Ying menggunakan 3 aturan, 2 diantaranya masih merupakan perbatasan kedua, masih diblokir oleh Lu Ming, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kong. Tiba-tiba, pedang panjang dari bayangan soliter berdengung, dan cahaya pedang menjadi lebih terang. Ini, hukum keempat. Kali ini, bahkan Lu Ming terkejut. Tapi untungnya, ini bukan level kedua, itu hanya level pertama. Tapi itu bukan masalah kecil. San Xing Sudi, yang masih sangat muda, menguasai 4 hukum. Salah satu hukum terkuat, 3 hukum raja. Selain itu, hukum terkuat dan hukum satu raja mencapai kondisi kedua, dan 2 lainnya juga merupakan kondisi kesempurnaan pertama. Bakat ini luar biasa. Misalnya, Lan Yun dan Yanxi, yang dikenal sebagai Tianjiao teratas di surga, memiliki usia dan bayangan yang sama, tetapi mereka hanya mengontrol 2 hukum. Aku tidak menyangka bahwa Tianjiao peringkat atas keluar dari keluargaku yang kesepian. Dan berbisik, dan matanya penuh kekaguman. Banyak orang yang kesepian juga menunjukkan kesombongan. Ledakan. Menggunakan hukum keempat, meskipun ini hanya kesempurnaan pertama, tetapi juga membiarkan kekuatan Gu Yingchong ditingkatkan. Kali ini, Lu Ming terguncang. Lu Ming, aku harus mengakui bahwa kekuatanmu benar-benar luar biasa. Itu satu-satunya hal yang pernah kulihat dalam hidupku. Demi latihan kerasmu, biarkan saja untuk urusan hari ini. Bayangan kesepian itu sama. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya, dan bayangannya benar-benar seorang pria sejati. Bantalan seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang. Namun, tujuan kedatangan Lu Ming hari ini belum tercapai. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Tapi perang antara kamu dan aku belum berakhir. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu belum melakukan yang terbaik. Bayangan kesepian mata berat koagulasi, mulut yang bermartabat. Tentu saja. Lu Ming tersenyum, dan pedang kematian di tangannya lebih berwarna, dengan 2 warna lagi. Ini adalah prinsip dan Dao dan hukum Qidao. 6 aturan. Sosok kesepian itu berseru lagi, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Anggota keluarga yang lain terkejut. Tidak terbayangkan bahwa dia dapat mengendalikan 6 hukum sebelum dia menjadi seorang kaisar. Benarkah salah satu leluhur mereka menguasai banyak hukum ketika tidak ada kaisar? Awalnya, beberapa orang meragukan legenda bahwa mereka memiliki leluhur yang bertanggung jawab atas berbagai hukum sebelum menjadi kaisar. Karena hal semacam ini sungguh luar biasa, dan setelah sekian lama, siapa yang tahu apakah legenda itu benar atau tidak? Tapi melihat Lu Ming hari ini, mereka tahu bahwa legenda itu benar adanya. Tapi keterkejutan mereka belum berakhir. Karena palu muncul di tangan kiri Lu Ming. Palu kekacauan. Ini terdiri dari hukum kekacauan dan 6 hukum lainnya. Kali ini, keluarga yang kesepian itu benar-benar terpana. Bahkan bayangan kesepian pun sama. Itu setengah suara sebelum mereka bisa bereaksi. Ya Tuhan, hukum terkuat, 2 hukum terkuat. Seorang pria, yang belum menjadi seorang kaisar, tidak hanya mengendalikan berbagai hukum, tetapi juga mengendalikan 2 hukum terkuat pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa dilakukan? Luar biasa, luar biasa. Baik anak yatim piatu yang lebih tua maupun yang lebih muda sangat terkejut. Mengontrol 2 hukum terkuat benar-benar merusak pemahaman mereka tentang hukum, yang tentu saja mengejutkan mereka. Sua, sua, sua. Saat ini, hutan bambu ungu terbang keluar dari bayangan. Setidaknya ada ratusan cara, dan ada beberapa orang yang memancarkan prestasi luar biasa. Mereka semua adalah orang-orang di alam Kaisar Agung. Lu Ming diam-diam menghela nafas bahwa surga layak menjadi surga. Itu telah diteruskan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tuannya benar-benar luar biasa. Dia hanya keluarga yang kesepian. Ada 4 atau 5 kaisar besar di sekitar. Sulit untuk dibayangkan. Seperti tanah Yuanshan, tidak banyak kaisar agung di seluruh wilayah. Nyatanya, bukan kekuatan Yuanji, yang sangat berbeda dengan Tianji. Ada celah, tetapi tidak akan terlalu keterlaluan. Alasan utamanya adalah banyak orang kuat di kerajaan Yuan meninggalkan kerajaan Yuan dan datang ke dunia surga untuk bertarung dan berlatih. Misalnya, beberapa kekuatan hegemonik di tanah takdir Tuhan juga sangat kuat, dan banyak yang kuat bertahan di sana. Lihat pemiliknya.
Orang-orang dari keluarga yang kesepian memberi hormat kepada salah satu pria parubaya dan anggun satu demi satu. Pria ini adalah kepala keluarga yang kesepian. Ya, sebut saja Sehari. Tuan dari keluarga soliter berbicara. Ya, kepala kunci bayangan soliter, konvergensi napas, mundur beberapa langkah. Tuan dari keluarga soliter memandang Luming, penuh dengan seru, dan berkata, aku tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia. Sebelum mereka menjadi kaisar, mereka mengendalikan banyak jenis hukum, dan bahkan memiliki dua yang terkuat. Hukum, sungguh keajaiban. Sayang sekali tuan dari keluarga yang kesepian telah menyanjungnya, tetapi sulit baginya untuk menjadi seorang kaisar. Luming menghela nafas. Memang ada sosok cemerlang di keluarga yatim piatu aku. Sebelum dia menjadi kaisar, dia menguasai banyak hukum. Pada akhirnya, dia tidak menjadi kaisar. Sayang sekali. Kamu datang ke sini setelah mendengar legenda tentang leluhurku yang kesepian. Satu-satunya keluarga adalah tuannya. Ya memang. Luming mengangguk. Karena kamu punya sesuatu untuk ditanyakan, apa maksudmu dengan menghina leluhurku? Seorang lelaki tua dari keluarga yang kesepian keluar, dan wajahnya masih sedikit marah. Tuan dari keluarga soliter juga memandang Dandan. Penghinaan apa? Apa yang kalian ketahui? Langit bintang yang sepi, bulan bintang yang sepi, aku mengenal mereka sejak awal, dan Guling Tian, yang mengendalikan banyak hukum sebelum menjadi kaisar, adalah teman baikku. Dandan menyeringai. Apakah kamu berani? Orang-orang dari keluarga yang kesepian sangat marah. Begitu tuan dari keluarga yang kesepian itu mengangkat tangannya, orang-orang dari keluarga yang kesepian itu menjadi diam. Permisi, apakah kamu? Dia bertanya. Maka kamu bisa melihat dengan jelas. Dandan meringkuk mulutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tubuh. Kemudian, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar, dan menjadi kura-kura besar, melayang di langit. Ini adalah legenda dari 10 hewan perang teratas, kura-kura dunia. Seseorang berteriak kaget. Semua orang di keluarga yang kesepian itu menatap. Hingga saat ini, 10 binatang perang teratas telah direduksi menjadi legenda dan tidak terlihat untuk waktu yang lama. Dalam Perang Dunia Pertama di zaman kuno, kematian binatang buas dan cedera luka telah lama hilang. Banyak orang berspekulasi bahwa 10 binatang perang teratas mungkin telah mati dalam perang. Aku tidak menyangka bahwa sekarang, salah satu dari 10 binatang perang teratas, kura-kura dunia, benar-benar muncul di sini. Apakah kamu, Master Kura-Kura Legendaris? Tuan dari keluarga yang kesepian, pertama-tama, bereaksi. Itu tentu saja, jika itu palsu, itu orang tuaku. Seekor kura-kura, lalu seorang Taois kecil. Tuan Gui, apa kultivasimu? Tuan dari keluarga soliter bertanya, dan sikapnya menjadi hormat. Pasalnya, dalam kitab-kitab kuno Bujia terdapat catatan bahwa nenek moyang Bujia memiliki hubungan dekat dengan penyu dunia. Bab 2224, Subscribe Penatua. Yah, bukan Perang Dunia Pertama yang hampir membunuhku. Jika bukan karena keahlianku yang luar biasa, kamu tidak akan melihatku. Dandan mulai menghela nafas, tapi segera semangat Yi berkata, kamu keluarga yang kesepian sekarang siapa yang paling tua? Orang tertua di keluarga Gu adalah putra leluhur Ling Tian, Gu Xinghui. Gu Xinghui, anak itu, tolong minta dia datang menemuiku. Jalan Dandan besar, gambaran penampilan tuan tua. Yang lain dalam keluarga yang kesepian memiliki mata yang melompat lurus dan wajah mereka tidak tampan. Gu Xinghui, tetapi sekarang leluhur dari keluarga yang kesepian, telah hidup lama dari zaman kuno hingga sekarang, tetapi sekarang dia disebut hantu kecil oleh Dandan. Apakah mereka? Tetapi pemikiran bahwa pihak lain adalah penyu dunia pada tahun-tahun itu menjadi lega. Masing-masing dari 10 binatang perang teratas pada tahun-tahun itu adalah yang teratas, dan tahun-tahun yang mereka lalui sangat menakjubkan. Tuan Gui, tunggu sebentar. Aku akan melaporkannya ke kakek aku. Tuan dari keluarga yang kesepian mengepalkan tinjunya dan kemudian pergi ke istana di kedalaman keluarga yang kesepian. Luming dan keluarganya tidak menunggu lama sebelum mereka melihat satu-satunya pemimpin keluarga dan seorang lelaki tua berambut kaya melangkah ke langit. Pria tua itu, dengan wajah muda dan rambut bangau, terlihat energi dan cerah di matanya. Tuan dari keluarga yang kesepian mengikuti lelaki tua itu dengan wajah penuh hormat. Bergabunglah dengan leluhur. Pada saat yang sama, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah leluhur tertua keluarga Gu sekarang, Gu Xinghui. Jangan terlalu sopan. Gu Xinghui melambaikan tangannya, matanya mengarah ke Dandan. Perasaan spiritualnya terisi dan dia merasakan nafas Dandan. Dia menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata, Tuan Kura-Kura, ini benar-benar kamu. Hahaha, bukan aku. Kamu iblis kecil, kamu sudah sangat tua setelah bertahun-tahun absen. Haha, kamu masih muda. Dandan tertawa.
Puan Kura-Kura, aku baru saja mendengar bahwa ada seorang adik laki-laki yang, sebelum menjadi kaisar, mengendalikan banyak jenis hukum, dan bahkan mengendalikan dua hukum terkuat. Kamu di sini untuk tinggal demi ayahmu. Bu Xinghui bertanya langsung. Ya, aku pernah mendengar bahwa Gu Lingtian telah belajar sepanjang hidupnya. Ketika waktunya tiba, dia telah memperoleh banyak hal. Jadi aku ingin melihat apa yang telah dia hasilkan. Jalan dandan. Bu Xinghui menatap Lu Ming, menunjukkan keterkejutan. Dia hidup untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar bahwa beberapa orang mengendalikan banyak hukum, bahkan dua hukum terkuat, sebelum menjadi kaisar, bahkan hatinya tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan gemetar. Adik laki-laki, bisakah kamu menunjukkan kepadaku peraturanmu? Bintang kesepian Hui Dao. Bagus. Lu Ming mengangguk dan bergerak dalam hatinya. 7 aturan muncul satu demi satu. Mata Gu Xinghui cerah dan tak tertandingi, dan menghela nafas, keajaiban, keajaiban. Setelah setengah dering, dia berkata, ayah aku benar-benar membuat terobosan besar pada tahun-tahun itu. Dia pernah berkata bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk menjadi kaisar. Sayangnya, dia tidak dapat mencapainya sama sekali. Dia harus menyerahkannya kepada mereka, yang ditakdirkan untuk itu. Mata Lu Ming berbinar dan jantungnya berdetak semakin cepat. Kata-kata Gu Xinghui jelas berarti bahwa Gu Lingtian benar-benar menemukan jalan. Haha, Gu Lingtian layak menjadi pahlawan langka. Aku tidak menyangka dia benar-benar menemukan jalan keluar. Sayangnya, jika dia tidak memiliki hati yang tinggi, prestasinya tidak akan jauh lebih lemah dariku. Dan mendesak bahwa jarang melebih-lebihkan seseorang. Di mata Lone Star Hui, ada juga kesuraman. Puan Kura-Kura, ikut aku. Lone Star Hui jalan, dan kemudian memberi isyarat, menuju ke dalaman rumah yang sepi. Lu Ming, dan Mulan mengikuti. Anggota keluarga yang kesepian lainnya juga terpencar. Lu Ming 3 orang, ikuti Gu Xinghui, melompati kuil besar, ke tempat yang sunyi. Sangat sunyi, hanya ada pondok yang dibangun dari bambu ungu. Tenang dan elegan. Di luar pondok ada halaman kecil, di mana ada meja batu, ada beberapa bangku batu. Puan Kura-Kura, duduklah, aku akan datang saat aku pergi. Lone Star Hui Road, lalu masuk ke dalam rumah bambu, beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kotak perunggu, keluar. Dalam hal ini, ayahnya yang meninggalkannya. Bu Xinghui Dao, lalu membuka kotak perunggu, yang muncul kotak batu giok. Ayahku lakukan penelitian seumur hidup ke dalam kotak batu giok ini, tetapi sejak kematian ayahnya, tidak ada yang bisa membuka kotak batu giok. Ada susunan di atasnya. Jika kamu membukanya dengan paksa, isi kotak batu giok akan dihancurkan. Bintang kesepian Hui Dao. Tidak bisa membukanya, tidak mungkin. Dan terdiam. Hati Lu Ming tenggelam. Ya, tapi kurasa ayahku ingin menyerahkannya kepada seseorang yang memiliki banyak aturan sebelum dia menjadi seorang kaisar. Saudara Lu Ming dapat melihatnya dan mungkin membukanya. Bu Xinghui memberikan kotak batu giok itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mempelajarinya dengan cermat. Di bagian atas kotak batu giok, terdapat detail rune. Lu Ming melihatnya lama sekali, tetapi dia tidak menemukannya. Perlihatkan pada aku. Teriak Dan. Lu Ming menyerahkan kotak batu giok itu kepada Dan, yang mempelajarinya dengan cermat. Dia adalah Master Array yang hebat. Dia benar-benar membuat penemuan hebat. Matanya berbinar dan berkata, pantas saja tidak ada yang bisa membukanya. Perlu kondisi seperti itu. Haha. Dan, apakah kamu melihat itu? Tanya Lu Ming. Tentu saja, aku tidak tahu siapa aku. Kura-kura dunia, yang pertama dari 10 binatang perang, tidak memiliki susunan yang tidak dapat aku lihat. Jika kamu ingin membuka kotak batu giok ini, kamu memerlukan 2 syarat. Pertama, kekuatan suci dibutuhkan. Kedua, kita perlu menggunakan 5 hukum pada saat yang sama, tetapi kita tidak menentukan 5 hukum yang mana. Jika kedua kondisi ini dipisahkan, sangat sederhana, tetapi jika digabungkan, sangat sulit, karena kedua kondisi tersebut harus diselesaikan oleh orang yang sama. Dan menjelaskan. Beberapa orang yang leng, lalu langsung bereaksi. Kondisi ini sangat jelas, yaitu seseorang yang belum menjadi kaisar perlu menguasai 5 hukum sekaligus. Inilah yang ditinggalkan Gu Lingtian padanya. Lu Ming, ambil dan coba. Dan memberikan kotak batu giok itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil alih, menurut metode Dan, dia mengoperasikan kekuatan suci dan mengendalikan 5 hukum pada saat yang sama, menutupi kotak batu giok. Bersenandung. Seperti yang diharapkan, kotak batu giok mulai bersinar. Rune di atasnya mengalir. Akhirnya, dengan sekali klik, kotak giok itu terbuka. Di kotak giok, ada kartu giok. Buka. Bu Xinghui juga sangat bersemangat. Lu Ming, Dan Mulan juga sangat bersemangat. Lu Ming, cepat dan lihat apakah ada cara untuk membantumu berhasil berkhotbah dan menjadi kaisar.
Cara Dandan yang bersemangat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kartu giok, dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Aku memesan Bu Lingtian. Segera, ada suara di benak Lu Ming. Setelah setengah dering, Lu Ming meletakkan kartu gioknya, dan wajahnya terkejut dan berkata, ya, ada caranya. Aku bisa menjadi kaisar. Bab 2225, Subscribe Penatua. Lu Ming mengetahui kehidupan Bu Lingtian dari piring giok. Bu Lingtian, orang yang luar biasa, adalah bintang paling mempesona di era itu. Namun, hati Guling lebih tinggi dari langit, dan dia ingin keluar dari jalan biasa, jalan yang belum dilalui oleh para pendahulu. Sebelum dia menjadi kaisar, dia benar-benar mempraktikkan beberapa hukum berdasarkan bakatnya yang mengerikan. Dia ingin menciptakan dunia kecil dengan berbagai hukum ketika dia menjadi kaisar. Sayangnya, jalan ini tidak dia lalui, diblokir, blok ini, seumur hidup. Cacar Guling telah dipelajari sepanjang hidupnya. Akhirnya, di tahun-tahun terakhirnya, dia telah mengembangkan sebuah metode. Jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, kamu harus memperhatikan keseimbangan. Karena ketika Kaisar Cheng menjadi kaisar, terlalu sulit bagi banyak hukum untuk mengumpulkan hati dunia. Mereka akan bertabrakan satu sama lain dan meledakkan kekuatan teror. Mereka akan merobek hati suci dan merobek daging. Oleh karena itu, sulit untuk menjadi seorang kaisar. Namun, selama banyak hukum mencapai keseimbangan, mereka tidak akan mengeluarkan kekuatan robek, dan akan berhasil mengembangkan hati suci dan membuktikan jalan untuk menjadi kaisar. Tetapi banyak undang-undang, ingin mencapai keseimbangan, itu sulit. Dalam hal ini, dia bukanlah anak Tuhan, tetapi memiliki kelebihan. Karena anak Tuhanlah yang mengendalikan salah satu hukum terkuat, lalu kamu menguasai hukum lainnya, dan sulit mencapai keseimbangan di antara hukum-hukum itu. Menurut dugaan Bu Lingtian, misalnya, jika tubuh seorang raja mengendalikan 3 jenis prinsip raja, 6 atau 9 jenis prinsip raja, keseimbangan dapat dicapai dan doktrin tersebut dapat dibuktikan sebagai seorang kaisar. Namun, dalam sejarah, sebelum Kaisar Cheng menjadi kaisar, semua yang mampu dan berbakat untuk mengendalikan berbagai hukum adalah anak Tuhan dan mengendalikan hukum terkuat. Kontrol salah satu hukum terkuat, tidak peduli bagaimana mereka digabungkan, sulit untuk mencapai keseimbangan di antara banyak hukum. Karena hukum terkuat terlalu kuat, sulit bagi hukum lain untuk menyeimbangkan dengan hukum terkuat. Bu Lingtian berspekulasi bahwa jika seseorang dapat mengendalikan 3 hukum terkuat dan 6 prinsip raja, dia dapat menjaga keseimbangan dan berhasil berkembang menjadi jantung dunia. Atau, jika seseorang mengendalikan 6 hukum terkuat, atau 9 hukum terkuat, ia dapat mengembangkan jantung dunia. 3 hukum terkuat, 6 hukum raja, aku bisa melakukannya. Mata Lu Ming sangat cerah, dan hatinya tenggelam dalam ekstasi. Dia sekarang mengendalikan 2 jenis hukum terkuat, 5 jenis hukum raja, dan dapat sepenuhnya memahami 1 jenis hukum terkuat dan 1 jenis hukum raja. Ketika datang ke level yang sama, kita harus menjaga level yang sama. Misalnya, ada aturan untuk mencapai kondisi kedua, dan yang lainnya berada di kondisi pertama, itu tidak baik. Lu Ming diam-diam memberi selamat bahwa dia belum mencapai level kedua. Selama hukum-hukum ini sepenuhnya dipraktikkan hingga tingkat kesempurnaan pertama, dia akan dapat bersaksi dan menjadi kaisar. Kata-kata Lu Ming, biarkan Dandan dan Mulan, juga sangat bahagia. Lu Ming, cepat, biarkan aku melihatnya. Teriak Dandan. Lu Ming menyerahkan kartu giok itu kepada Dandan, yang langsung melihatnya. Dandan setelah membaca, diam, lalu memberikan kartu giok kepada Lone Star Hui. Setelah itu, Mulan juga mengambil masa lalu untuk dilihat. Sayang sekali Bu Lingtian benar-benar luar biasa. Dia akhirnya mengendalikan salah satu hukum terkuat dan prinsip 8 raja, tetapi dia tidak dapat mencapai keseimbangan dan sulit untuk menjadi seorang kaisar. Dandan menghela napas. Dan mata Gu Xinghui penuh warna sedih. Nyatanya, tampaknya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah dengan mencapai bakat bersama. Namun, sulit bagi satu orang untuk mengendalikan lebih dari 2 hukum terkuat pada saat bersamaan. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang dapat mencapai kondisi seperti itu. Menurut pendapat aku, metode yang dikembangkan oleh ayah aku sepenuhnya disesuaikan untuk adik laki-laki Lu Ming. Gu Xinghui menghela nafas. Itu dia. Dan juga menghela nafas. Mulan juga senang untuk Lu Ming. Adik laki-laki Lu Ming, kuharap kamu bisa membuktikan kebenaran dan menjadi kaisar. Dengan cara ini, kamu telah memenuhi keinginan ayahnya. Bintang kesepian Hui Dao. Tentu. Lu Ming sangat tegas. Ya, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa memahami banyak hukum dan menjadi kaisar secepat mungkin. Bintang kesepian Hui Dao. Setelah itu, Gu Xinghui melangkah ke udara, diikuti Lu Ming, Dan Mulan. Mereka pergi jauh ke dalam hutan bambu ungu, dan segera setelah itu, mereka sampai di sebuah hutan kuno yang besar.
Pohon purba ini memiliki energi tinggi ratusan meter dan setebal selusin orang. Gelombang Lonestar Hui, kayu kuno, ada pintu yang terang. Awalnya, ada dunia kecil yang tersembunyi di sini. Hati Luming tergerak. Jelas, pintu lampu di kayu kuno adalah pintu masuk ke dunia kecil. Bu Xinghui memasuki gerbang lampu, dan Luming dan mereka masuk satu persatu. Segera setelah kamu memasuki gerbang cahaya, kamu datang ke dunia lain. Aturan di sini sangat jelas sehingga kamu bisa merasa segar dan kosong di dalam. Begitu memasuki dunia kecil ini, Luming merasa tidak normal. Luming, khususnya, memiliki perasaan berlatih di bawah pohon pencerahan kuno. Ikut denganku. Lonestar Hui tersenyum dan pergi ke langit. Setelah penerbangan panjang, mereka sampai di pegunungan. Namun, tidak ada vegetasi di pegunungan ini. Hanya ada pohon raksasa di tengah pegunungan. Itu pohon pencerahan kuno. Melihat pohon besar itu, Luming tertegun. Ya, ada pohon pencerahan kuno di sini. Meskipun varietasnya berbeda dengan Luming, itu memang pohon pencerahan kuno. Dibandingkan dengan pohon Wuming tua. Tanaman Luming, yang dibudidayakan hingga saat ini, telah berakar di gunung di peta gunung dan sungai, tingginya lebih dari 30 meter. Tapi yang di depanku tingginya setidaknya 1 kilometer. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, dahan-dahan, dikelilingi jalan, orang merasa jiwa kosong, pikiran jernih tiada taraf. Efeknya lebih baik daripada Luming, aku tidak tahu berapa kali lebih baik. Yah, kamu sangat kesepian sehingga kamu telah mengolah pohon pencerahan kuno secara diam-diam. Ini sangat kuat. Dan menyeringai dan matanya bersinar. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berkultivasi, masih belum sepenuhnya matang. Lonestar Hui menghela nafas. Bagus bisa tumbuh hingga ketinggian 1000 meter. Aku juga punya waktu itu, tapi belum matang. Itu hancur di perang nanti. Dia juga menatap Luming. Hati Luming tergerak. Pohon pencerahan kuno miliknya dibudidayakan oleh sepotong cabang mati. Cabang mati, yang muncul bersama Dandan pada tahun-tahun itu, apakah itu milik Dandan? Sangat mungkin. Kamu bisa berlatih di sini di masa depan. Bintang kesepian Hui Dao. Haha, bagus, bagus, Luming, ini adalah tempat yang paling cocok untukmu pada tahap ini. Dandan untuk Luming Dao. Luming mengangguk, ya. Saat ini, ia terutama berfokus pada pemahaman hukum yang sangat cocok untuknya. Bab 2226, Subscribe Penatua. Pohon purba dari keluarga yang kesepian memiliki ketinggian 1000 meter, yang jauh lebih baik daripada pohon purbanya sendiri. Paling cocok untuk memahami hukum di sini. Kamu bisa berlatih di sini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberiku pesan. Bu Xinghui meninggalkan kalimat dan meninggalkan mereka sebuah batu giok. Setelah bergerak, dia menghilang. Luming 3 orang, menuju pohon pencerahan kuno. Di dekatnya, mereka menemukan bahwa di bawah pohon pencerahan kuno, ada beberapa orang yang duduk bersila dan berlatih. Jelas, itu adalah anak yatim piatu. Luming akhirnya mengerti mengapa Gu Yingchong cukup mudah untuk mengendalikan 4 aturan, dan bahkan 2 di antaranya telah mencapai tingkat kedua, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan pohon pencerahan kuno. Ketika mereka tiba, seseorang dalam keluarga yang kesepian merasa bahwa mereka membuka mata dan melihat ke arah Luming, menunjukkan warna terkejut. Karena dia sama sekali tidak mengenal Luming. Namun, itu hanya kejutan, dan tidak banyak bicara. Karena ini adalah tempat rahasia keluarga yang kesepian. Jika tidak ada panduan tingkat tinggi dari keluarga yang kesepian, tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Jelas, Luming, dan Mulan bisa masuk. Mereka pasti dibawa oleh petinggi keluarga Gu. Karena mereka dibawa oleh petinggi keluarga Gu, dia tidak akan banyak bicara. Mengangguk pada Luming, pria itu terus menutup matanya. Kalian berdua bisa berlatih di sini. Aku akan mencari tempat untuk menutup dan memengaruhi kerajaan yang sebenarnya. Jalan Dandan. Aku berharap kamu melakukan terobosan secepat mungkin, atau aku akan segera menyusul kamu ketika aku menjadi kaisar. Luming berkata sambil tersenyum. Mimpi, kamu masih ingin menyusulku. Dandan mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya melintas. Luming dan Mulan datang ke pohon kuno Wudao dan menemukan sebongkah batu biru dan duduk di atasnya. Pohon pencerahan kuno memiliki energi tinggi 1000 meter dan sangat besar. Ada jalan di sekitar dahan dan dedaunan. Di sini, apakah itu untuk memahami hukum atau untuk memahami kekuatan sihir, memainkan peran yang sangat penting. Jika aku ingin memahami 9 hukum, 3 hukum terkuat dan 6 hukum raja, aku masih membutuhkan 1 hukum terkuat dan 1 hukum raja. 2 mana yang harus aku pahami? Luming berpikir. Lebih baik memahami hukum penetrasi jika kamu adalah hukum raja. Hati Luming tergerak. Hukum penetrasi, kekuatan penetrasi, luar biasa.
Jika kamu memahaminya, kekuatan serangan kamu akan meningkat pesat. Selain itu, 6 sayap ilahi bulu yang diwariskan oleh Dan kepada Luming mengandung 6 hukum. Selain aturan susunan, Dan perkakas, hukum penetrasi adalah salah satunya. Saat kamu memahami hukum penetrasi, tubuh kamu sepertinya mampu menembus semua rintangan saat kamu terbang. Ini juga sangat luar biasa untuk meningkatkan kecepatan, sehingga terkandung dalam 6 sayap Tuhan. Jika kamu memahami hukum penetrasi, kekuatan 6 sayap akan meningkat drastis. Setelah menetapkan hukum raja, perlu ditentukan hukum mana yang paling kuat untuk dipahami. 8 hukum terkuat yang tersisa, Luming paling optimis tentang hukum takdir. Karena hukum takdir sangat misterius dan kuat. Namun, hukum takdir memiliki tuntutan bakat yang sangat tinggi, dan juga yang paling sulit untuk dipraktikkan. Luming berpikir sejenak, tapi tetap menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan hukum takdir. Sekarang, aku memiliki hukum kekacauan dan hukum kematian. Dalam hal serangan, itu tidak lemah. Hukum selanjutnya mungkin belum tentu meningkatkan kekuatan serangan, pertahanan atau vitalitas, tetapi itu juga sangat penting. Kalau begitu, hukum kehidupan. Akhirnya, Luming membuat keputusan untuk memahami hukum kehidupan. Lu Siang-Siang adalah tubuh kehidupan. Luming relatif akrab dengan hukum kehidupan. Selain itu, begitu hukum kehidupan dikuasai, vitalitasnya akan menjadi sangat luar biasa. Bahkan jika kamu mengalami cedera fatal, kamu dapat pulih dengan cepat, yang akan sangat meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa kamu. 2 hukum berikutnya, Luming memutuskan untuk memahami hukum kehidupan dan hukum penetrasi. Dengan mata terpejam, jiwa Luming sangat halus, dan pikirannya serta langit dan bumi bergabung menjadi satu untuk menangkap fluktuasi hukum. Melalui segalanya, semuanya tidak bisa dihentikan. Luming berbisik dan mengerti. Dengan semakin banyak aturan yang dipahami oleh Luming, pengalamannya dalam memahami hukum menjadi semakin mencukupi, dan pemahamannya menjadi semakin efisien. Hanya dalam beberapa hari, hukum penetrasi diperkenalkan. Setengah bulan kemudian, Luming berhasil memahami hukum kehidupan. Dengan cara ini, dia telah menguasai 9 hukum, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mempromosikan hukum tersebut. Dan hukum alat, hukum penetrasi, hukum kehidupan. Saat ini, Luming masih memiliki 4 jenis hukum yang belum mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Namun, ada sekitar 90% waktu untuk hukum Dan Kidao. Luming sepenuhnya memahami 4 prinsip. Dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Pada hari ini, ada guntur menggelegar di kejauhan. Luming, yang sedang berlatih, dan orang-orang dari keluarga yang kesepian membuka mata mereka. Seseorang menjadi seorang kaisar dan melewati perampokan kekaisaran. Seseorang berbisik dalam keluarga yang kesepian. Kakak perempuan Mulan, kamu akan menjadi kaisar. Luming tersenyum. Mulan diwariskan oleh orang yang sakti, dan proses pewarisan berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, kultivasi Mulan meningkat hingga batas kuasi kaisar, lalu berhenti. Mulan hanya sebentar lagi menjadi kaisar. Kini, setelah lebih dari setengah tahun akumulasi dan pemolesan, Mulan akhirnya melewati kemacetan dan menjadi kaisar. Luming melangkah keluar dan mendatangi Mulan tidak jauh. Mulan diselimuti lapisan cahaya darah, dan berubah menjadi rangkaian serangan untuk melawan bencana alam. Mulan terlihat cukup santai. Tak lama kemudian, Mulan berhasil selamat dari bencana tersebut. Ledakan. Saat ini, terjadi perubahan yang luar biasa pada tubuh Mulan, yaitu hati suci berkembang, kekuatan suci diubah menjadi kekuatan dunia, dan Di Wei yang samar menyebar dari Mulan. Setengah jam kemudian, napas Mulan menjadi tenang dan memasuki ranah Kaisar Wu. Selamat, kakak perempuan bela diri, karena telah menunjukkan kebenaran dan menjadi kaisar. Luming melangkah maju dan memberi selamat kepada Luming. Mulan memandang Luming dengan gembira di wajahnya dan berkata, aku yakin adik seperguruan itu akan segera menjadi kaisar. Gadis kecil, kamu telah menjadi seorang kaisar begitu cepat. Sepertinya kamu benar-benar cocok untuk kultivasi pria kultivasi darah. Sebuah suara datang, lalu kilatan cahaya, sosok Dan muncul. Dan, apakah kamu menerobos? Luming menatap Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kursi apa ini? Itu hanya ide kecil. Aku akan segera masuk ke ranah Kaisar Agung, lalu ranah Kaisar Langit, dan akhirnya melampaui masa lalu dan masuk ke ranah tertinggi. Hahaha. Dan tertawa penuh kemenangan, seolah memikirkan masa depan yang lebih baik, matanya lurus. Orang ini. Luming membencinya, tapi juga senang untuknya. Dan tertawa sebentar dan berkata, Luming, ayolah, mari kita berdiskusi dan lihat bagaimana pemahamanmu tentang hukum selama periode waktu ini. Kamu adalah kaisar yang sebenarnya sekarang. Aku akan bertarung denganmu, bukankah itu pelecehan? Luming memalingkan mulutnya dan segera menolak.
Dan adalah salah satu dari 10 monster perang teratas dunia. Ingatannya telah pulih sepenuhnya dan dia telah menguasai banyak aturan. Meskipun dia baru saja menembus kaisar yang sebenarnya, kekuatan bertarungnya benar-benar luar biasa. Bab 2227, Subscribe Penatua. Hahaha, kamu tahu bahwa kamu takut padaku, tapi aku tidak membutuhkan kekuatan dunia, tapi aku hanya bersaing denganmu sesuai aturan, jadi kamu masih takut. Dan menyeringai dan menyipitkan mata ke arah Luming. Luming kesal dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi jauh. Orang-orang itu terbang agak jauh dan kemudian mulai berkelahi. Alih-alih menekan Luming dengan kultivasinya, dan hanya menggunakan sedikit kekuatan dunia untuk merangsang hukum dan bertarung dengan Luming. Namun, Luming dikalahkan oleh Dan dengan satu gerakan. Ini membuat Luming terdiam. Apakah perbedaannya begitu besar? Meskipun Dan juga mengendalikan 9 hukum, ia juga mengendalikan 9 hukum, tetapi setelah bertabrakan dengan hukum Dan, hukumnya benar-benar rentan. Luming, meskipun kamu mengendalikan banyak hukum, itu hanya integrasi yang paling dangkal. Tidak ada kitab suci kuno yang dapat menghancurkan semua kekuatan hukum ini, jadi kekuatannya terlalu lemah. Jalan Dan. Sayangnya, tidak ada kitab suci kuno. Luming memiliki wajah pahit. Setelah beberapa saat, kekuatan pedangnya sendiri masih jauh dari jangkauan. Tulisan kuno itu tidak dibuat oleh orang lain. Orang-orang yang membuat kitab suci kuno juga membuatnya sesuai dengan aturan mereka sendiri. Sekarang, kamu hanya tidak berpengalaman, dan kamu tidak dapat memainkan sepenuhnya kekuatan magis yang diciptakan oleh dirimu sendiri. Jika kamu dapat memainkan sepenuhnya hukum yang kamu kuasai, itu akan lebih kuat daripada banyak kitab suci kuno. Lagi pula, itu adalah ciptaanmu sendiri. Dan menjelaskan. Dan, kamu sangat berpengalaman sehingga kamu mungkin juga mengajariku. Luming tersenyum dan menatap Dan. Haha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kursi ini. Jangan khawatir, aku akan berdiskusi denganmu. Maksudku untuk menginstruksikanmu. Ayo, dan gunakan kekuatan penuhmu. Dan tertawa, sangat bangga, dengan tangan di punggungnya, sikap yang luar biasa. Kali ini, Luming tidak menghancurkan panggung, lagi pula, dia meminta bantuan dari Dan. Sua. Kemudian, sosok Luming melintas. Di telapak tangannya, palu kekacauan mengembun dan membombardir Dan. Begitu Dan menunjukkan, setidaknya 5 hukum pecah pada saat yang sama, membentuk kekuatan jari yang membombardir palu kekacauan. Palu kekacauan bergetar hebat, dan akhirnya meledak. Palu kekacauan Luming juga berisi 5 hukum, tetapi itu seperti tahu, sedangkan 5 hukum Dan, seperti besi dan baja, segera mengalahkan palu kekacauan Luming. Datang lagi. Luming kemudian bergegas menuju Dan berhadapan dengan hukum. Tapi setiap kali, Luming dikalahkan. Sehari kemudian, Luming kelelahan dan berhenti. Namun, Luming memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini. Dia lebih mahir dalam penerapan hukum. Dia menggunakan palu kekacauan atau pedang kematian. Semua jenis hukum cocok satu sama lain, dan kekuatan ledakan juga telah ditingkatkan. Dan, meski menyombongkan diri setiap hari, terkadang sangat tidak bisa diandalkan, tapi pengalamannya benar-benar ada. Selain itu, kura-kura dunia, yang dikenal sebagai dunia, memiliki kontrol alami yang tak tertandingi atas hukum, yang lebih kuat dari 10 binatang perang lainnya. Oleh karena itu, dia sering dapat menunjukkan kekurangan penerapan hukum Luming dalam satu kata, sehingga Luming dapat meningkat dengan cepat. Kamu kembali dan cerna. Setelah 7 hari, kita akan terus mengadakan kompetisi. Dan menyeringai dan pergi menuju pencerahan. Beberapa orang kembali ke pohon pencerahan kuno dan terus berlatih. Mulan telah menonton pertarungan Luming dan sebelumnya, tetapi juga banyak panen, perlu dicerna. Keesokan harinya, Luming memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu bertarung dengan Dan. Setiap 7 hari, dia bertarung dengan Dan sekali sehari. Pemahamannya tentang berbagai hukum dan penerapannya berkembang pesat. 4 prinsip Dandao, Qidao, penetrasi, dan kehidupan telah meningkat dengan sangat cepat. Lagi pula, sulit untuk meningkat tanpa bakat Luming sendiri di bawah pohon pencerahan kuno. Pada saat yang sama, 2 kekuatan sihir buatan Luming, palu kekacauan dan pedang kematian, menjadi semakin kuat. Bukan hanya penerapan hukum asal, tetapi juga hukum penetrasi. Itu berisi 7 hukum, dan kekuatannya semakin dalam. Akhirnya, setelah berlatih di sini selama setahun, Luming memiliki hukum lain dan mencapai kesempurnaan. Hukum Dandao. Prinsip Dandao sempurna, dan hukum menjadi sungai. Tubuh dan kekuatan suci Luming telah ditempa lagi, meningkat pesat. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Luming juga meningkat pesat. Setelah berlatih di sini selama 1,5 tahun, aturan perkakas Luming dan Tao juga telah mencapai kesempurnaan. Hingga saat ini, Luming masih memiliki hukum penetrasi dan hukum kehidupan yang belum mencapai kesempurnaan tingkat pertama.
Hukum kehidupan adalah hukum terkuat. Secara relatif, kecepatan kenaikan jauh lebih lambat. Ada tempat datar yang jauh dari pohon pencerahan kuno. Luming dan terus bertarung. Meskipun kekuatan Luming meningkat pesat, dan dipromosikan lebih cepat. Luming merasa bahwa 9 aturan yang dikendalikan oleh dan telah mencapai level kedua. Secara alami, Luming benar-benar dikalahkan. Kedua pria itu saling memukul, dan Luming mundur. Sayang sekali hukum terkuat aku tidak dapat diintegrasikan bersama. Luming menghela nafas. Apakah itu palu kekacauan atau pedang kematian, itu hanya mengandung semacam hukum terkuat. Jika hukum terkuat lainnya dapat diintegrasikan ke dalamnya, kekuatannya akan melonjak. Tetapi hukum terkuat tidak kompatibel. Terlalu sulit untuk diintegrasikan. Belum tentu. Dan membuka mulutnya dan berkata, tidak mungkin bagi satu orang untuk mengendalikan dua hukum terkuat, tetapi kamu tidak dapat melakukannya. Karena kamu dapat menguasai banyak hukum yang paling kuat, kamu dapat menggabungkannya menjadi satu jenis kekuatan sihir. Berbicara tentang Luming, jalanmu benar-benar berbeda dari yang lain. Jika kamu mempraktikkan kitab suci kuno yang dibuat oleh orang lain, kamu tidak dapat sepenuhnya merangsang potensimu. Klasik kuno orang lain semuanya didasarkan pada satu hukum terkuat, tetapi kamu mengendalikan satu berbagai hukum terkuat. Jika kamu ingin merangsang potensi kamu sepenuhnya, kamu harus membuatnya sendiri. Sulit bagi Dan untuk serius dan memberikan nasihat serius kepada Luming. Luming sangat tersentuh. Memang, tidak ada pria luar biasa yang menciptakan semua jenis kitab suci kuno yang mengendalikan berbagai hukum terkuat. Mereka menguasai salah satu hukum terkuat dan menciptakannya dengan menggabungkan prinsip raja dan hukum umum lainnya. Tidak ada yang cocok untuk Luming. Jika Luming ingin memanfaatkan potensi penuhnya, dia harus menciptakan kekuatan klasik dan magisnya sendiri. Luming tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia merasa telah melihat masa depannya. Terima kasih banyak, Dan. Luming sangat serius untuk berterima kasih kepada Dan. Hahaha, siapa kursi ini? Yang pertama dari 10 monster perang. Seorang jenius yang tak terkalahkan. Sekarang percayalah. Dan menyeringai dan merasa sangat bahagia. Ayo, biarkan aku membimbingmu. Biarkan kamu menggabungkan hukum terkuat secepat mungkin. Seru Dan, penuh energi. Meskipun Dan tidak mengendalikan banyak hukum terkuat, pengalamannya ada di sana, yang sangat membantu Luming. Namun, sangat sulit untuk mengintegrasikan berbagai hukum terkuat ke dalam satu jenis kekuatan supernatural. Luming setelah banyak percobaan, tetap gagal, tetapi mereka tidak menyerah, telah belajar. Bab 2228, Subscribe Penatua. Waktu berlalu ketika musim dingin berlalu dan musim semi tiba. Luming telah berlatih di sini selama 3 tahun. Setelah 3 tahun bekerja keras, hukum penetrasi telah mencapai kesempurnaan tingkat pertama. Tubuh dan kekuatan suci Luming menjadi lebih kuat setelah ditempa lagi dan lagi. Kekuatan fisik, tak tertandingi, kekuatan suci diringkas menjadi ekstrim. Selain itu, penerapan hukum menjadi semakin kuat. Kekuatan dari beberapa skill sihir buatan sendiri telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat. Namun, hukum kehidupan masih sedikit kurang sempurna dan masih berada pada tahap 99%. Luming tidak terburu-buru, sangat lambat untuk meningkatkan hukum terkuat. Ini masih berlatih di bawah pohon pencerahan kuno. Tidak mungkin menumbuhkan begitu banyak hukum ke tingkat pertama dalam 3 tahun. Tempatnya masih datar, Luming dan saling bertarung. Sua. Luming memegang pedang kematian, dan terus-menerus memotongnya. Kekuatannya sangat luar biasa. Pisapuan kuas bebas Dan, bebas melambai, pengoperasian berbagai hukum, mudah untuk memblokir serangan Luming. Hampir. Mata Luming tegas dan gigih. Dia mencoba untuk mengintegrasikan hukum kekacauan ke dalam pedang kematian. Sedikit saja, berikan padaku. Tiba-tiba, Luming meraung. Seluruh tubuhnya gelisah, pedang maut di tangannya terus bergetar dan mengaum. Bersenandung. Tiba-tiba, kekuatan pedang kematian melonjak, cahaya pedang yang mengerikan, menuju Dan. Pedang ini tidak hanya mengandung kekuatan kematian dari hukum kematian, tetapi juga kekuatan hukum kekacauan yang berat. Ini sukses. Luming sangat gembira, tapi saat berikutnya, Luming terkejut. Dia merasakan dua hukum terkuat dan mengeluarkan kekuatan sobek yang mengerikan. Telapak tangannya akan terkoyak oleh kekuatan sobek ini. Sarang. Di sisi lain, Dan berteriak, telapak tangannya bergetar, dan cangkang kura-kura muncul, seperti perisai, di depannya. Ledakan. Dengan raungan sengit, perisai cangkang kura-kura yang dipadatkan oleh Dan meledak, dan mundur dengan cepat untuk menghindari ujung pedang kematian. Nak, apakah kamu bergabung? Dan menatap Luming. Di tangan Luming, pedang kematian menghilang. Tangannya, bahkan lengannya, penuh dengan retakan dan darah terus mengalir.
Menjalankan hukum kehidupan, luka di lengan cepat sembuh. Sayang sekali kedua hukum itu masih akan bertentangan dan meledak dengan kekuatan luar biasa, yang membuatku terluka. Lu Ming tersenyum pahit. Itu normal. Kamu baru saja mulai bergabung, dan kamu tidak mahir, tapi itu membuktikan bahwa kita berada di arah yang benar. Selama kamu terus mencoba, efek sampingnya akan hilang. Hahaha, kita telah membuat sejarah. Jika ini tersebar, aku khawatir ini akan membuat orang takut sampai mati. Dan sangat bersemangat. Lu Ming juga menunjukkan senyuman, dia mengerti bahwa setelah sekian lama berusaha, dia akhirnya berhasil. Sekarang, meskipun dua hukum terkuat digabungkan menjadi satu, mereka akan menyebabkan luka mereka sendiri, tetapi sekarang mereka hanya tidak sempurna. Dengan perbaikan terus-menerus di masa depan, efek samping ini pasti akan hilang. Di bawah pengaruh hukum kehidupan, luka lengan Lu Ming telah sembuh total. Dan datang lagi. Lu Ming bergegas menuju Dan. Di mana aku dapat menemukan pasangan yang baik? Ledakan. Di tangan Lu Ming, pedang kematian muncul kembali. Kemudian, hukum kekacauan juga pecah dan melebur menjadi pedang kematian. Bersenandung. Kali ini langsung sukses, tapi masih berkonflik satu sama lain. Terjadi ledakan kekuatan yang mengerikan, yang menutupi lengan Lu Ming dengan luka. Namun, kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dan perlu perhatian untuk memblokirnya. Ini bisa dikatakan sebagai jurus pembunuhan terkuat Lu Ming sekarang. Di masa depan, kami akan mengintegrasikan hukum kehidupan ke dalamnya, dan kekuatannya akan lebih kuat. Lu Ming berpikir. Lu Ming akan menemukan Dan untuk melanjutkan. Sesosok tubuh berkedip, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul. Itu adalah Gu Xinghui. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, bintang tunggal muncul. Kakak Lu Ming, sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar di tahun-tahun ini. Bintang kesepian Hui tersenyum. Terima kasih banyak telah membawa aku ke sini untuk berlatih. Jika tidak, aku khawatir aku harus berlatih beberapa tahun lagi sebelum aku dapat mencapai apa yang telah aku capai sekarang. Lu Mingdao. Bagaimana kamu bisa datang ke sini hari ini? Dan mendatangiku, jalan yang lebar. Tentu saja, ada hal-hal besar. Bintang kesepian Hui Dao. Acara besar, apa masalahnya? Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bumi San sekarang ada di dunia. Dikatakan bahwa kitab kuno bumi tersembunyi di gunung bumi. Bintang kesepian Hui Dao. Apa? Dan hampir melompat, matanya berbinar, menatap Lone Star Hui dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar? Benar bahwa gunung bumi telah muncul dari kehampaan, dan sekarang berhenti di atas kota kuno Yaoguang. Sekarang di wilayah surgawi Taiking, banyak ahli bergegas untuk mendapatkan sutra kuno yang abadi, jadi aku di sini untuk bertanya apakah kamu akan pergi atau tidak. Bintang kesepian Hui Dao. Pergi, tentu saja, kamu tidak bisa melewatkan sutra mengabadikan kaisar. Mata Dan bersinar. Di sisi lain, Lu Ming dan Mulan bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang gunung atau kitab suci kuno. Apakah sutra abadi ini begitu ajaib? Lu Ming bertanya. Itu tentu saja. Dikatakan bahwa jika kamu mempraktikkan kitab suci kuno yang abadi, kamu tidak akan pernah mati, dan vitalitasmu akan begitu kuat sehingga bahkan jejak darah, sehelai rambut, dan sisa jiwa dapat dipulihkan. Meskipun hukum kehidupan memiliki vitalitas yang kuat, itu jauh lebih buruk daripada mempraktikkan sutra keabadian kuno. Jangan hancurkan kitab suci kuno, tapi jangan hancurkan keterampilan keluarga Kaisar Sun. Tahukah kamu Kaisar Sun, itulah keberadaan yang setenar Kaisar Kekacauan. Dan bergerak dan menjelaskan banyak hal. Lu Ming dikejutkan oleh kekuatan luar biasa dari sutra kuno dan kekuatan Kaisar Bumi Sun. Menurut Dan, semua orang yang bisa disebut Kaisar tidak terkalahkan. Kaisar disebut Sun, dan dunia tidak terkalahkan. Seperti kekacauan, tidak menghancurkan Kaisar. Karena kamu tidak bisa menghancurkan Kaisar, bagaimana orang lain bisa mendapatkan kitab suci yang abadi? Apakah kita akan mati? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak menghancurkan Kaisar, kamu sudah lama mati. Jalan Dan. Jika kamu mati, bagaimana kamu bisa mati jika kamu mempraktikkan sutra keabadian kuno? Lu Ming bingung. Ah, itu bukan keluarga dewa jahat. Di zaman kuno, di awal perang, bumi di Sun dikepung oleh beberapa orang yang setingkat dengan keluarga dewa jahat. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Bahkan jika ada sutra kuno, masih jatuh. Sejak jatuhnya bumi Kaisar Sun, gunung tempat tinggalnya telah bersembunyi di kehampaan tak berujung dan berkeliaran di kehampaan gelap yang abadi dan tak berujung. Tidak ada yang bisa menemukannya. Aku benar-benar tidak menyangka gunung bumi tiba-tiba muncul di dunia. Banyak orang berspekulasi bahwa kitab suci kuno yang abadi akan dilahirkan kembali. Bintang tunggal menghela nafas. Lu Ming juga bergerak. Yah, mari kita pergi dan melihat-lihat. Lu Mingdao. Bab 2229.
Di hadapan Kaisar Cheng, dia hanya berjalan-jalan dan menyesuaikan keadaannya untuk mempersiapkan Kaisar Cheng. Pada saat yang sama, kamu juga bisa mengambil kesempatan. Jika kamu bisa mendapatkan kitab suci kuno yang abadi, itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Segera, Lu Ming, Mulan dan Dandan, mengikuti Gu Xinghui, pergi dari sini dan datang ke kuil keluarga yang kesepian. Kali ini, aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke sana, terutama untuk mengambil kesempatan. Gunung abadi, mengembara di ruang gelap abadi selama bertahun-tahun, tiba-tiba muncul. Sangat sulit mendapatkannya hanya dengan budidaya. Itu membutuhkan kesempatan. Oleh karena itu, keluarga soliter mengirim beberapa Tianjiao. Hari pertama keluarga yang kesepian itu sepi, dan tentu saja, itu juga ada di antara mereka. Namun, ada juga banyak yang kuat, kekaisaran yang sebenarnya, kerajaan besar, ada orang yang harus pergi, dipimpin oleh pemimpin keluarga tunggal. Kerumunan memasongkan diri, menuju area pengiriman terdekat. Kota kuno Yaoguang, yang terletak di bagian barat wilayah surga Taking, beberapa hari kemudian, orang-orang dari keluarga yang kesepian telah datang ke kota kuno Yaoguang. Kota kuno Yaoguang adalah salah satu kota kuno tertua di surga. Di langit, tidak banyak kota kuno yang bisa disebut kota kuno. Masing-masing telah berlangsung bertahun-tahun tanpa akhir dan penuh dengan jejak tahun yang berbintik-bintik. Selama periode waktu ini, kota kuno, yang telah mengalami bertahun-tahun, menjadi sangat hidup. Semuanya kuat. Di seluruh langit dinasti Qing, ada orang-orang kuat yang datang. Bukan hanya Terans, itu semua ras binatang. Seperti naga asli, harimau, phoenix, dari waktu ke waktu dapat melihat sosoknya. Di langit di gerbang utara kota kuno Yaoguang, sebuah gunung besar dan tak tertandingi tergantung di sana, besar dan menjulang tinggi, seperti gunung Archean yang legendaris. Ini, gunung itu tidak hancur. Alih-alih pergi ke kota kuno, mereka tidak pergi ke gunung. Ledakan, ledakan. Jauh, kamu dapat melihat cahaya cemerlang berkedip dan mendengar gemuruh yang menakjubkan. Beberapa orang ingin mendaki gunung abadi, dan mereka adalah orang kuat yang sangat luar biasa. Lu Ming melihat sosok, ditutupi dengan cahaya ilahi, dan bergegas ke gunung bumi dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergegas ke gunung, tampaknya sulit untuk melewati jarak yang tampaknya jauh dan sulit baginya untuk mendekati gunung tersebut. Ada lapisan cahaya di gunung bumi, tampaknya berhenti di situ, tetapi tidak bisa mendekatinya. Apakah itu karakter Tian Dijing? Seseorang dalam keluarga yang kesepian itu bertanya dengan datar. Ya, itu benar-benar karakter di kerajaan surga. Satu-satunya keluarga adalah tuannya. Orang-orang menarik napas, bahkan karakter di kerajaan surga tidak bisa mendaki gunung abadi. Jo. Pada saat ini, tangisan terdengar di langit. Orang-orang melihat Phoenix terbang menuju gunung abadi. Phoenix ini, nafas yang keluar, bumi berguncang, tubuhnya bahkan lebih besar, lebar sayapnya terbuka, menghalangi langit dan menutupi langit. Ini benar-benar Phoenix yang mengerikan. Kultivasinya tidak lebih lemah dari Teran sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah keberadaan kerajaan surga. Ia memiliki 2 sayap dan 1 kipas. Kekosongan runtuh dan membentuk ruang gelap yang mengerikan. Itu terbang ke gunung abadi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Namun, Phoenix yang mengerikan ini masih sulit untuk mendaki gunung abadi. Mengaum. Raungan menyebar kemana-mana. Seekor harimau putih besar dan tak tertandingi, penuh dengan peluang membunuh tanpa akhir, bergegas ke gunung yang tak terbantahkan, tetapi seperti Phoenix, masih sulit untuk mendakinya. Harimau putih meraung dengan cakar besar. Itu sangat menakutkan dan bahkan lebih besar dari gunung. Itu menangkap gunung abadi dari langit. Jelas, harimau putih tidak bisa mendaki gunung. Dia sangat marah sehingga dia tidak akan menghancurkan gunung itu. Cakarnya yang besar bahkan lebih besar dari gunung yang tak terbantahkan. Sayangnya, ketika tertangkap, itu seperti Fata Morgana. Itu tidak meraih apapun kecuali kekosongan. Selanjutnya, orang melihat beberapa makhluk kuat mencoba mendaki gunung abadi, tetapi mereka gagal. Ada banyak orang yang menonton di dekatnya. Lu Ming mengetahui dari orang-orang yang menonton bahwa selama periode waktu ini, tidak kurang dari 10 kaisar surga datang ke sini dan mencoba segala cara untuk mendaki gunung untuk mendapatkan sutra kuno, tetapi semuanya gagal. Ada juga alam yang hebat, nyata, dan maya, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat berakhir dengan kegagalan. Beberapa orang berspekulasi bahwa jelas mustahil untuk menangkap sutra kuno dengan kekuatan sebelum ia lahir. Tahukah kamu, pada awalnya kaisar tidak dihancurkan, melainkan sosok yang tak terkalahkan. Banyak orang telah tinggal di kota kuno Yaoguang, menunggu kesempatan. Lu Ming dan yang lainnya mengawasi di sekitar gunung dan tidak menemukan apapun. Bahkan Dandan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya bisa datang ke kota kuno Yaoguang dan mencari tempat tinggal. Kota kuno Yaoguang, dikatakan sebagai salah satu kota tertua di surga.
Banyak orang kuat telah lahir dalam sejarah dan banyak situs bersejarah telah ditinggalkan. Bagaimana kalau berkeliling? Bu Ying mengundang Lu Ming, Dan Mulan. Keluarga yang kesepian hidup dalam pengasingan selama beberapa generasi, dan jarang keluar dari dunia. Tidak banyak kesempatan bagi bayangan kesepian untuk muncul kembali. Jika kitab suci kuno tidak dihancurkan, keluarga yang kesepian tidak akan mengeluarkannya. Dia jarang keluar, tentu saja penasaran. Bagus. Lu Ming beberapa orang mengangguk, dan Bu Ying berat bersama, keluar dari tempat tinggal, di kota kuno bergoyang. Kota kuno Yao Guang, tidak hanya kuno, tetapi juga mencakup area yang sangat luas, jalan yang tak terhitung jumlahnya, di mana-mana terdapat peninggalan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, ada loh batu pencerahan. Pada loh batu ini, ada tanda jalan yang ditinggalkan oleh Yang Kuat, yang sangat membantu Kaisar Wu. Banyak orang yang berada di bawah Kaisar Wu duduk di bawah tablet pencerahan dan diam-diam memahami latihan tersebut. Di tempat lain terdapat banyak patung yang semuanya merupakan patung terkenal dari segala usia. Masing-masing memancarkan keinginan untuk mendominasi dunia, yang menghancurkan hati orang. Banyak orang yang menonton di sini, dan beberapa orang dari Lu Ming juga datang ke sini. Kamu lihat, itu adalah patung dari 10 binatang perang teratas. Bayangan suara kesepian. Melihat ke masa lalu, Lu Ming melihat patung dari spesies yang berbeda. Itu adalah naga dengan tubuh berliku dan 9 cakar naga di bawah perutnya. Sisik pada tubuh terlihat jelas dan hidup, seperti kebangkitan Jiulong. Gajah raksasa, seperti bukit, memiliki garis otot yang jelas, seolah-olah memiliki daya ledak. Ini adalah gajah naga Arkaan. Selanjutnya, kita bisa melihat patung Titan, Longikon, Tianhuang yang abadi, dan 9 ulat sutera iblis kehidupan. Sebanyak 9 terlihat, tetapi tidak ada patung kura-kura dunia yang terlihat. Dan, sepertinya kamu tidak memiliki reputasi yang baik tanpamu, atau orang lain menganggap kamu tidak layak diikat dengan 9 lainnya. Melihat Xiang Dan, Lu Ming bercanda. Kentut, para pematung ini pasti tidak memiliki pengetahuan, atau mereka memiliki dendam terhadapku. Nanai, mereka tidak memasukkan patungku ke dalamnya. Dan sangat kesal, dia menggertakkan giginya di sana. Akhirnya, matanya berbinar dan berkata, aku tahu, mereka tidak bisa mengukir pesonaku yang luar biasa, jadi mereka tidak memiliki patungku. Pasti seperti ini, haha. Memotong. Lu Ming dan yang lainnya membencinya. Setelah beberapa saat, mereka pergi. Lu Ming, apakah itu kamu? Kamu, bagaimana kamu datang ke surga? Saat itu, sebuah suara terdengar, seolah sangat terkejut. Luo Tianxiong, dan Sungai Bintang. Lu Ming menoleh dan melihat cahaya dingin di matanya. Bab 2230. Tak jauh dari situ, beberapa anak muda datang. Dua dari mereka, kenalan lama Lu Ming, berasal dari kubah Luochang dan Sungai Singsing. Di samping mereka, ada seorang pemuda yang tidak dikenal Lu Ming. Langit Luo dan Sungai Singsing tampaknya sangat terkejut. Pada awalnya, Kaisar Kong Yin tidak membawa Lu Ming ke surga. Bagaimana Lu Ming bisa muncul di surga sekarang? Setelah kejutan, itu adalah pembunuhan dingin. Sungai Luo Tianxiong dan Singsing adalah sama. Mereka tidak menutup-nutupi untuk membunuh pesawat. Tubuh mereka berkelap-kelip dan mengelilingi Lu Ming dengan beberapa orang. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu juga akan datang ke Tianji, dan kamu tidak bisa tinggal di Yuanji untuk menafkahi orang tua. Hanya saja aku harus pergi ke surga untuk mati, jadi aku tidak harus pergi ke sana untuk perjalanan khusus. Mulut dingin Luo Chang Kiongsen dipenuhi dengan nafas yang kuat. Kaisar Virtual Bintang 2, tampaknya telah mencapai puncak Kaisar Virtual Bintang 2, dapat melangkah ke Kaisar Virtual Bintang 3 kapan saja. Pada saat yang sama, ada dua jenis hukum dalam dirinya, keduanya merupakan prinsip raja, dan keduanya merupakan kondisi kesempurnaan yang pertama. Jelas, setelah tiba di alam semesta, Luo Tianxiong telah membuat kemajuan besar. Di awal pertempuran 10 tempat, Luo Changqiong baru saja menembus 1 bintang sudi. Sekarang, dia telah mencapai puncak Kaisar Virtual Bintang 2, dan telah memahami hukum kedua, dan telah mencapai puncak tingkat pertama. Dalam waktu 5 tahun, kemajuan ini sangat cepat, dan kami pasti memiliki banyak sumber daya untuk dikembangkan. Jarak setiap anak tangga sangat jauh, dan sulit untuk dilintasi. Jika tidak ada sumber daya, akan butuh waktu lama untuk berlatih dengan jujur. Lu Ming melirik Luo Tianxiong dengan samar dan berkata, 5 tahun belum terlihat, sedikit kemajuan, tapi menurutmu apakah itu lawanku? Dalam suara, dengan penghinaan yang kental. Wajah Luo Changqiong menjadi jelek. Sendiri, dia tidak yakin tentang Sang Lu Ming. Selama pertempuran 10 tempat, Lu Ming mampu melawan Tian Jiao di Tianji. Tian Jiao, yang mengendalikan hukum terkuat, jauh lebih baik dari dirinya sekarang. Meskipun, dalam pemahamannya, Lu Ming adalah sampah total dan tidak bisa menjadi seorang kaisar.
Seharusnya tidak ada perbedaan antara kekuatan bertarungnya dan 5 tahun lalu, dan tidak akan ada kemajuan, tapi sekarang dia bukan lawan Lu Ming. Namun, dia tidak takut, karena ada orang lain di sampingnya. Lu Ming, ini bukan Yuan Ji, atau 5 tahun yang lalu. Saluran dingin kubah Luo Chang. Oh, maksudmu mereka berdua? Lu Ming tersenyum acuh tak acuh, dan matanya menyapu ke Sungai Sing Sing dan pemuda aneh itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Sungai Bintang terbuka, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Budidaya Sungai Sing Sing telah mencapai tingkat studi bintang 3, dengan kemajuan yang luar biasa. Pada saat yang sama, hukum juga telah membuat kemajuan yang luar biasa. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada pertempuran 10 tempat 5 tahun lalu. Sekarang, Sungai Sing Sing tidak lebih lemah dari mereka yang datang ke dunia Yuan. Bakatnya sangat kuat, tidak kalah dengan Tian Jiao di alam surga. Sekarang dia telah dilatih oleh sumber alam surga dan telah membuat kemajuan pesat. Dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Lu Ming sendirian. Apakah dia tubuh limbah unik dari kerajaan Yuan? Pria muda yang aneh itu berbicara, dan kultivasinya tidak lemah. Dia memiliki 3 bintang dan kaisar virtual, dan dia mengendalikan 3 hukum. Meski tidak ada hukum terkuat, 2 di antaranya telah mencapai level kedua, dan kekuatan mereka luar biasa. Ya, dia. Jalan Luo Tianxiong, suaranya dingin. Banyak orang telah memasangnya di langit. Aku akan mencobanya hari ini. Pemuda aneh itu mencibir. Mereka yang meniup langit hanyalah temannya. Luo Tianxiong mencibir dan berkata, Lu Ming, hari ini, kamu harus mati. Pada awalnya, di dunia teratai, Luo Tianxiong dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming. Luo Kong dibunuh oleh Lu Ming di depan umum, sementara dia diinjak-injak oleh Lu Ming di depan umum, bahkan diperlakukan sebagai senjata berbentuk manusia. Dia kehilangan muka dalam pertempuran dengan Sungai Hengsing. Dia selalu ingin balas dendam. Namun dalam 10 pertempuran, Lu Ming menunjukkan kekuatannya, yang mengejutkannya, namun apa yang terjadi kemudian membuatnya sangat gembira. Lu Ming, yang sama sekali tidak berguna, tidak bisa berlatih di surga. Dia sangat gembira, dan memutuskan untuk kembali ke alam Yuan dan membunuh Lu Ming sendiri. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di surga, tetapi hatinya yang membunuh Lu Ming tidak akan berubah. Lu Ming, berikan aku tubuh kaisar surga, dan aku bisa memberimu waktu yang baik. Saluran dingin Sungai Sing Sing, tentu saja, untuk Lu Ming. Dia tidak ingin masalah tubuh Kaisar Tiandi diketahui oleh orang lain. Menurutnya, tubuh Kaisar Surga harus menjadi miliknya, dan semua orang yang menyentuh jarinya akan mati. Lu Ming, dia juga harus membunuh. 3 orang di Sungai Sing Sing yang benar-benar sendirian dan berat telah diabaikan oleh Mulan. Seberapa kuatkah dengan tubuh sampah seperti Lu Ming? Mereka tidak peduli. Lu Ming, siapa 3 pelukis jahat ini? Ketika mereka datang, mereka akan retak dan kentut dan tidak senang. Ini mengatakan, biarkan langit Luo, Sungai Bintang 3 menghadap ke bawah. Awalnya, itu bukan urusanmu, tapi sekarang, kamu akan mati dan bertanggung jawab atas kata-katamu. Luo Tianxiong berkata dengan dingin. Nes, bocah ini tidak punya keahlian, tapi dia sangat sombong. Aku akan menamparnya sampai mati. Dan semakin kesal, burung lengan baju dan mulai. Mereka serahkan padaku. Aku akan mengurusnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan menghentikan dandan. Apakah kamu akan menyelesaikannya? Aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan. Pemuda aneh itu membuka mulutnya dengan dingin, dan dengan satu langkah, dia membunuh Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia seperti pedang surgawi. Dengan kekuatan Kaisar Virtual Bintang 3, dia pecah total, dan 3 jenis hukum raja juga pecah bersamaan. Di antara mereka, 2 di antaranya telah mencapai level kedua dan sangat kuat. Dengan pukulan ini, kekosongan runtuh berkeping-keping. Cahaya pedang yang mengerikan memotong Lu Ming untuk membelahnya menjadi 2. Di sekitar, banyak orang terkejut dan melihat ke sisi ini. Menghadapi pukulan ini, wajah Lu Ming tidak berubah sama sekali, sangat tenang. Ledakan. Saat pisau hendak memotong Lu Ming mengulurkan tangannya dan menunjuk. Kekuatan jari, mengenai lampu pisau langsung rusak, kekuatan jari, dengan kecepatan luar biasa, menunjuk ke pemuda yang aneh. Pupil pemuda aneh itu menyusut tajam, matanya menunjukkan warna kepanikan, dan tubuhnya mundur dengan gila-gilaan. Namun, kekuatan jari Lu Ming, lebih cepat, dalam sekejap, menyusul pemuda aneh itu. Tidak. Pemuda aneh itu meraung ketakutan. Pada saat ini, hatinya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming hanyalah tubuh sampah. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat sehingga lebih kuat dari legenda? Serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Dia merasakan kematian mendekat. Dia berteriak. Dia ingin melarikan diri dulu, tapi sudah terlambat. Uff.
Kekuatan jari menembus alisnya dan menghancurkan jiwanya. Masa muda yang aneh, mata menatap bulat, penuh kengganan, dan kemudian tubuh itu jatuh dengan keras ke tanah. Sungai Luo Tianxiong dan Xing Xing membuat murid mereka berkontraksi dengan tajam. Bab 2231. Kekuatan tempur pemuda aneh itu sangat jelas bagi mereka. Itu adalah Tian Jiao yang sangat bagus di langit. Kekuatan tempurnya jauh di atas langit Luo, dan bahkan dibandingkan dengan Sungai Bintang, itu tidak jauh lebih lemah. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Lu Ming. Bukankah Lu Ming lebih kuat dari Sungai Xing Xing saat ini? Lu Ming bukanlah tubuh yang sia-sia, tidak bisa menjadi kaisar, bagaimana kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan begitu cepat. Mereka tidak bisa memikirkannya, yang mereka inginkan sekarang adalah lari. Sungai Bintang dan Langit Luo, hampir bersamaan, mundur dengan liar. Jika kamu tidak melihat musuh, kamu akan lari. Apakah kamu bertanya padaku? Haha. Lu Ming mencibir, melangkah maju, tubuh seperti gumpalan cahaya, langsung menyusul Luo Tianxiong. Mata Luo Tianxiong penuh dengan kepanikan. Sebelum kekuatan bertarung pemuda aneh itu, di atasnya, dibunuh oleh Lu Ming dengan satu gerakan, dan Lu Ming tidak membutuhkan gerakan kedua untuk membunuhnya. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Tianxiong meraung. Kakekmu, dia sudah mulai denganku di Yuanji. Sayangnya, dia terluka parah sekarang. Aku tidak tahu kemana harus pergi untuk menyembuhkannya. Aku akan mengambil kepalanya sendiri suatu hari nanti. Lu Ming mencibir. Untuk Luo, dia akan membunuhnya. Awalnya, Qi Weiwei terjebak dalam situasi putus asa karena Luo Tianxiong, dan hampir tidak bisa bangun. Di belakang, kakek Luo Changqiong, Kaisar Tian Luo, bergabung dengan Kaisar Mujia untuk membunuhnya di Tanah Suci Bulan Kuno. Dapat dikatakan bahwa dia dan keluarga Luo Tianzong dan Luo telah menjadi musuh sejak lama. Jika Luo Changqiong tidak datang kepadanya, dia juga akan pergi ke Luo. Sejak kami bertemu hari ini, dia tidak akan melepaskan satu sama lain. Mustahil. Mendengar kata-kata Lu Ming, Luo Changqiong meraung tak percaya. Pergi. Keluar dari gurun. Puff. Tidak ada ketegangan, pusat alis Luo Changqiong ditusuk oleh kekuatan jari, dan jiwa hancur dan jatuh di tempat. Sejauh ini, kedua Raja Dalao Tianzong dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh Luo Tianxiong, Lu Ming mengejar Sungai Xing Xing. Saat ini, Star River dengan kekuatan penuh, terbang dengan kecepatan tinggi. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak pergi hari ini, dia tidak bisa pergi. Kekuatan bertarung Lu Ming berada di luar imajinasinya. Tapi ada harapan untuknya. Lu Ming hanyalah tubuh sampah. Dia tidak pernah bisa menjadi seorang kaisar. Bahkan jika kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan, itu terbatas. Dan dia, dapat terus meningkat, dia tidak percaya, dia menerobos kaisar yang sebenarnya, masih tidak dapat membunuh Lu Ming. Selama dia masih hidup, dia bisa membunuh Lu Ming. Jadi dia menggunakan kekuatan menghisap susu dan melarikan diri, tetapi ketika dia melihat ke belakang, jiwanya takut untuk terbang. Karena Lu Ming tidak jauh darinya. Sungai Xing Xing, turun untuk menemani Luo Tianxiong, jangan sampai dia kesepian sendirian. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menunjukkan 6 sayapnya dengan kecepatan luar biasa. Di bawah sepasang sayap transparan, dia dekat dengan Sungai Bintang. Membunuh. Sungai Bintang berhenti, dan dengan minuman besar, jam abadi muncul dan bergetar. Sekarang, budidaya Sungai Xing Xing jauh lebih kuat daripada saat itu. Aku tidak tahu berapa banyak. Itu telah mencapai Kaisar Virtual Bintang 3. Terlebih lagi, hukum abadi telah mencapai tingkat kedua, dan itu juga mengendalikan sejenis hukum raja. Oleh karena itu, kekuatan jam abadi lebih kuat dari sebelumnya. Lapisan gelombang suara meledak, berubah menjadi pedang tajam, dan membunuh Xiang Lu Ming. Itu sangat menakutkan. Sekali lagi, Star River, tidak ada gunanya bagiku. Lu Ming berbicara dengan lemah, dan keluar dengan satu tangan. Ledakan. Kekosongan meledak, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan, seperti gunung dan laut, mengalir menuju Sungai Bintang. Pedang tajam dari gelombang suara lonceng Tuhan yang abadi pecah berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan tak henti-hentinya, mengalir ke Sungai Bintang, membombardir jam dewa yang abadi. Bang! Jam abadi bergetar gila-gilaan, dan retakan muncul. Tubuh Star River terbang seperti cangkang, memuntahkan darah di udara. Bagaimana mungkin? Sungai Bintang meraung, dan suaranya luar biasa. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Dalam 5 tahun terakhir, Sungai Xing Xing telah memperoleh banyak sumber daya. Bahkan beberapa orang hebat menghargainya dan menjadikannya sebagai muridnya. Dia adalah Tuhan. Dia memuja di bawah gerbang Dewa Surga dan dibudidayakan oleh Kaisar Surga. Dia telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek.
Meski begitu, setelah 5 tahun, ketika Lu Ming bertemu lagi, dia bahkan lebih rentan. Sulit baginya untuk menerima. Orang-orang ini sangat seksi sehingga mereka juga datang untuk membunuh Lu Ming. Dan mendongak dan merasa terdiam. Yah, ini semua tentang kematian. Bayangan kesepian yang berat juga tidak bisa berkata-kata. Dan orang-orang di sekitar juga membicarakannya. Siapa pria itu? Sungguh kekuatan yang dahsyat. Dengarkan mereka, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku tahu, aku mendengar ada badan limbah unik di kerajaan Yuan. Sebelum menjadi seorang kaisar, dia mengendalikan berbagai hukum, dan bahkan mengendalikan 2 hukum terkuat. Apa? Kendalikan 2 hukum terkuat? Ada banyak ributan, banyak orang berseru, tetapi lebih banyak orang tidak percaya. Mereka tidak percaya ada orang yang bisa mengendalikan 2 hukum terkuat, dan itu tidak mungkin. Dalam sejarah, tidak ada yang pernah melakukannya. Tinggi di langit, Lu Ming terus membunuh menuju Sungai Sing Sing. Dengan 6 sayapnya, kecepatan Lu Ming mencapai titik ekstrim. Sayapnya melintasi kehampaan, dan Lu Ming segera menyusul Sungai Bintang. Bang! Lu Ming berpisah lagi dan membombardir jam abadi Sungai Sing Sing. Kali ini, jam abadi yang menutupi Sungai Bintang langsung meledak. Suara patah tulang terdengar di seluruh Star River, dan tubuhnya dibuang untuk muntah darah. Tetap saja Lu Ming tidak menggunakan semua kekuatannya. Hanya ada 4 aturan di telapak tangannya. Hukum kekacauan, hukum penelanan, hukum penetrasi, dan hukum kekuatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming telah meningkat terlalu banyak. Dia memurnikan jejak energi dalam darah Zulong, yang sangat meningkatkan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, hukum hukum peralatan, dan hukum penembusan telah disempurnakan berturut-turut. Daging dan kekuatan suci Lu Ming telah banyak ditingkatkan. Kekuatan Sungai Sing Sing tidak lebih lemah dari awan biru dan Yanxi yang ditemui Lu Ming 3 tahun lalu. Saat itu, Lu Ming membutuhkan seluruh kekuatannya untuk melawan master seperti Lan Yun atau Yanxi. Tapi sekarang, Lu Ming juga menggunakan 4 hukum, dan belum menggunakan skill unik, bisa mencapai rolling lengkap. Pergilah ke jalan. Lu Ming mengejar Sungai Sing Sing. Sungai Bintang meletus dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku adalah Kaisar Surga. Pada saat yang sama, Hang Xinghe berteriak dan memindahkan tuannya, berharap membuat Lu Ming ragu. Tapi dia juga sadar bahwa dia mengenal Lu Ming dengan sangat baik. Lu Ming adalah sosok pelanggar hukum dan tidak bisa ditakuti sama sekali. Benar saja, Lu Ming tidak tergerak sama sekali dan terus mengejarnya. Star River menunjukkan warna keputusasaan. Lu Ming, hentikan untukku. Pada saat ini, raungan, dan kemudian kekuatan tinju yang mengerikan, dari ketinggian menuju Lu Ming. Bab 2232. Awalnya, Lu Ming ingin membunuh Sungai Sing Sing sepenuhnya dan menyelesaikan masalahnya. Tapi saat ini, kekuatan kepalan, melintasi kehampaan, menuju Lu Ming, kekuatannya sangat luar biasa. Hukum kekacauan. Dalam tinju ini, Lu Ming merasakan fluktuasi dari hukum kekacauan. Tanpa memikirkannya, Lu Ming berpisah. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming, bersama dengan kekuatan tinju, dibombardir dengan hebat. Kekosongan retak, dan getaran konstan, angin yang sangat kencang, menyapu ke segala arah. Tubuh Sungai Sing Sing bergetar dan terguncang oleh gempa susulan. Itu menyapu dan memuntahkan beberapa suap darah. Mata Lu Ming, ke arah langit. Sosok besar datang dari langit dan memandang rendah Lu Ming. Yuan Xin. Mulut Lu Ming sedikit terangkat. Hari ini, kebetulan aku bertemu dengan kenalan lama Yuan Ji satu demi satu. Hukum kekacauan, yaitu Yuan Xin, putra kekacauan dari Yuan Ji. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia memiliki bakat luar biasa. Ketika dia datang ke surga, dia langsung diterima sebagai murid oleh seorang guru besar. Dia dilatih oleh banyak sumber daya. Dia membuat kemajuan besar. Beberapa waktu lalu, dia mengalahkan beberapa Tianjiao terkenal di Tianji berturut-turut. Aku pernah mendengar bahwa bakat orang ini sangat luar biasa, dan dia diperkirakan akan bersaing dengan Jiu Jue di masa depan. Kali ini, ada banyak talenta luar biasa di Yuan Ji. Selain Yuan Xin, ada orang lain yang lebih menakutkan. Putra takdir yang lahir mengendalikan hukum takdir. Ada juga beberapa sistem kuno Tianjiao, juga sangat mengerikan. Jelas, 5 tahun kemudian, Tianjiao yang datang ke kerajaan Yuan semuanya meningkat pesat, membuat reputasi besar di alam surga dan dikenal oleh banyak ahli di alam surga. Yuan Xin dalam posisi memerintah, matanya bersinar, dan dia memperhatikan Lu Ming dengan rasa perang yang kuat. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu juga datang ke surga. Meskipun kamu tidak bisa menjadi kaisar, sungguh menakjubkan bahwa kekuatan bertarungmu dapat mencapai langkah ini. Tapi tidak apa-apa, ketika kamu membunuhmu, kamu akan merasa lebih baik. Dengan itu,
jejak keganasan muncul di hati Yuan. Aku ingat aku mengatakan sepatah kata kepadamu ketika aku bertarung di 10 tempat. Selama kamu dikalahkan olehku sekali, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Lu Ming berbicara dengan ringan, penuh penghinaan. Tidak perlu malu, tubuh yang rusak tidak akan pernah bisa menjadi seorang kaisar. Bagaimana kamu bisa percaya diri? Minuman dingin jantung Yuan, kata-kata, tubuhnya, keluar dari napas yang luar biasa. Kaisar virtual bintang 4. Inilah yang sedang dilakukan Yuan Xin sekarang. Kaisar virtual bintang 4 sudah menjadi kaisar virtual tingkat tinggi, yang jauh lebih kuat daripada kaisar virtual bintang 3. Kekuatan dunia yang kuat melonjak, dan kekuatan hukum melingkari, yang membuat Yuan Xin terlihat seperti dewa perang. 3 hukum, hukum kekacauan, sudah menjadi alam kedua. Hati Lu Ming tergerak, dan dia menilai kekuatan bertarung Yuan Xin secara umum. Sekarang, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri? Yuan Xin membuka mulutnya, penuh rasa percaya diri yang kuat. Bertemu Lu Ming hari ini adalah berita bagus baginya. Selama pertempuran 10 tempat, dia dikalahkan oleh takdir dan Lu Ming. Hari ini, dia baru saja mengalahkan Lu Ming, dan di hari lain dia akan mengalahkan takdir. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah Tianjiao pertama dari Yuan dan Lu. Di masa depan, dia akan mengalahkan Tianjiao terkuat di surga dan berdiri di puncak. Inilah ambisinya. Lu Ming, ini milik kita. Saat ini, suara dingin terdengar, di kejauhan, ada beberapa cahaya pelangi terbang dengan cepat. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit. Nafas yang kuat, serta mesin pembunuh dingin, tidak bersembunyi, menuju tekanan Lu Ming di masa lalu. Awan biru, Yanxi. Mata Lu Ming bergerak. Tampaknya telah bertemu dengan beberapa kenalan lama, itu adalah awan biru dan Yanxi. Mata dua orang, menatap Lu Ming, tampak sangat dingin. Lu Ming, aku akan membunuhmu hari ini. Awan biru berbicara dengan dingin. Pada hari itu, karena Lu Ming, dia disiksa oleh Dandan, dan kemudian, karena Lu Ming mencegahnya mendapatkan harta itu. Lalu, dua mata orang, Sapuan Dandan dan Mulan, adalah wabah pembunuhan dingin, tentu saja, ada keserakahan. Mereka mengenali Mulan. Awalnya, ada menara kecil di kepala Mulan yang benar-benar merupakan harta karun. Hari ini, karena kita bertemu satu sama lain, mari kita ajak mereka bersama. Mereka sangat gembira. Ini bukan medan perang, tidak banyak aturan, itu normal untuk bertarung satu sama lain. Kamu, kelilingi orang-orang itu. Awan biru minum dan melambaikan tangannya. Bersama Lan Yun dan Yanxi, ada beberapa pria parubaya. Saat ini, mereka dikelilingi oleh Dandan, Mulan, dan Gu Yingchong. Pria parubaya ini semuanya adalah pencapaian kaisar sejati. Nafas yang mengerikan membuat Mulan dan Gu Ying terlihat berat bermartabat, sementara wajah Dandan menjadi hitam dan matanya berbinar dengan cahaya yang tajam. Lu Ming, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lan Yun dan Yanxi, dengan tubuh mereka berkedip, mengelilingi Lu Ming di tengah. Haha, Lu Ming, sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Yuan Xin mencibir. Sekelompok badut. Lu Ming berkata dengan ringan. Apa yang kamu bicarakan? Carilah kematian. Minuman awan biru, napas lebih dingin. Selama beberapa tahun terakhir, Lan Yun dan Yanxi tidak diragukan lagi lebih kuat. Prestasi mereka telah mencapai tingkat kaisar virtual bintang 4, dan hukum mereka juga semakin dekat. Di permukaan, mereka tidak lebih lemah dari Yuan Xin. 3 tuan muda mengelilingi Lu Ming. Tubuh sampah dari kerajaan Yuan telah menyinggung begitu banyak orang. Itu terlalu berlebihan bagiku, itu hanya tubuh yang terbuang. Aku tidak bisa menjadi seorang kaisar selamanya. Aku berani menjadi begitu sombong. Tidakkah kamu ingin mati? Aku dengar dia ada di Yuanlu, tapi dia sangat terkenal. Dia memenangkan tempat pertama generasi muda di Yuanlu. Itu normal. Jika kamu tidak menjadi seorang kaisar, kamu akan dapat mengendalikan berbagai aturan. Kamu akan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Sayangnya, kamu tidak memiliki potensi. Kamu tidak bisa menjadi seorang kaisar. Aku pikir dia sombong, jadi dia tidak mengenali situasinya sendiri. Orang lain bisa membuat kemajuan setiap saat. Dia masih sangat sombong. Dia tidak hidup lama. Diperkirakan dia akan mati hari ini. Beberapa orang berpendapat bahwa Lu Ming sudah mati hari ini. Awan biru, Yanxi, Yuan Xin, masing-masing adalah bagian besar yang lebih kuat dari Sungai Bintang. Sekarang, ketiganya harus berurusan dengan Lu Ming. Apakah Lu Ming masih punya kesempatan? Kakak Lu Ming. Pada saat ini, suara gembira terdengar, suaranya jernih dan menyenangkan, lalu melintas dalam kehampaan, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di bahu Lu Ming. Lu Ming tidak melarikan diri karena dia tahu siapa itu ketika dia mendengar suara itu. Gelembung. Gelembung. Lu Ming menangis dan senyum muncul di wajahnya.
Tampaknya gelembung telah tiba. 5 tahun kemudian, gelembung itu masih sama seperti sebelumnya, tidak lebih besar, atau seperti berumur 2 atau 3 tahun. Kakak Luming. Gelembung tergantung di leher Luming, kepala kecil, sulit dibesokkan ke Luming, enggan turun. Melihat gelembung itu datang, mata Yuan Xin menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Pao Pao adalah tikus roh ruang dan waktu. Begitu dia datang ke surga, dia dimanfaatkan secara penting dan sangat dikultivasikan. Kultivasinya dipromosikan lebih cepat. Kekuatannya tidak kalah dengan dia sekarang. Bab 2233. Setelah sekian lama, gelembung baru saja mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Xin, Lan Yun dan Yanxi. Apa yang orang-orang ini inginkan? Jangan pukul aku. Mulut Bubble Du, tidak enak melihat awan biru, Yanxi dan lainnya. Itu dia, tikus ruang waktu. Awan biru, dua orang Yanxi, juga mengenali gelembung itu. Jarang melihat 10 monster perang teratas di masa kecil mereka, dan bakat mereka luar biasa. Ketika gelembung datang, itu menimbulkan sensasi. Banyak orang tahu bahwa tikus roh ruang waktu berasal dari kerajaan Yuan. Selain itu, dia diterima sebagai murid oleh seekor binatang buas yang mengerikan. Dia mengajarinya dengan sangat hati-hati dan meningkatkan kecepatannya. Kemajuannya luar biasa dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Selama periode waktu ini, dia telah kehilangan banyak Tianjiao. Lan Yun dan Yanxi tentu saja juga tahu. Di saat yang sama, mereka juga cukup takut dengan keberadaan di balik gelembung tersebut. Mereka tidak menyangka Luming bertemu Pao Pao dan memiliki hubungan yang baik. Katakan, apakah kamu, dan kamu, mencoba melawan saudara laki-laki Luming? Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus melewatiku dulu. Gelembung melambaikan tangan kecil, mata menyapu awan biru dan Yanxi. Ini tak ada kaitannya dengan kamu. Awan biru berbicara dengan dingin. Tidak masalah siapa yang mengatakannya. Gelembung itu memelototi awan biru. Sebaiknya kamu tinggalkan saja. Keluarga biruku mungkin tidak takut dengan orang di belakangmu. Awan biru berbicara lagi. Omong kosong, jika kamu mau, Jojo. Gelembung marah, mereka akan melakukannya. Bubble, orang-orang ini, aku sudah cukup untuk menangani diriku sendiri. Luming tersenyum dan menghentikan gelembungnya. Oh, bagus, saudara Luming, pukul mereka, Jojo. Bubble memanggil, lalu matanya menoleh, melihat Dandan, mata besar langsung menyala, gerakan tubuh langsung muncul di bahu Dandan. Penyu kecil, lama tidak bertemu, kicau. Bubble mengedipkan mata besar dan menatap Dan dengan hati-hati. Meskipun Dandan diubah menjadi bentuk manusia, dia juga menggunakan metode misterius dari Astringen Bread. Namun, Bubble dan Dan adalah 10 monster perang teratas. Mereka sangat sensitif. Sekilas, Bubble mengenali Dandan. Wajah Dandan menjadi lebih gelap. Kamu adalah kura-kura kecil. Seluruh keluargamu adalah kura-kura kecil. Dandan tidak senang. Kamu kura-kura kecil, tidakkah kamu mengakuinya? Kicau. Bubble tut cara mulut. Jangan bandingkan kursi ini dengan kura-kura biasa, cara dan Nu, dan gelembung dua orang mata besar menatap mata kecil dalam pertengkaran itu. Luming tersenyum, mata menyapu ke awan biru, Yanxi, Yuan Xin 3 orang, suara acuh tak acuh terdengar, kalian semua ingin membunuhku, lalu pergi bersama, agar tidak membuang waktu. Pernyataan ini mengejutkan orang lain di tempat kejadian. Apa? Tubuh sampah ini sebenarnya disebut awan biru dan mereka pergi bersama. Apakah dia gila? Meskipun dia pandai bertarung, dia hanya mencari kematian jika dia begitu besar. Yang lain terkejut, dan Lan Yun dan yang lainnya lebih murung. Luming ingin satu orang melawan mereka bertiga. Itu adalah penghinaan bagi mereka. Aku cukup baik untukmu. Lan Yun memimpin pertarungan. Dengan satu pukulan, seekor singa mengaum di langit. Di tinjunya, ada seekor singa yang melompat dan mengaum dengan kekuatan yang mencengangkan. Ini adalah keterampilan sihir yang diturunkan oleh keluarga Lan Yun. Itu berasal dari kitab suci kuno. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, Lan Yun tidak diragukan lagi lebih bertenaga. Dia tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasinya, tetapi juga memiliki tingkat hukum yang lebih tinggi. Dia telah memahami hukum ketiga dan mencapai titik kesempurnaan dalam keadaan pertama. Dengan satu pukulan, singa mengaum ke langit, dan angin menderu-deru, menghempas ke daratan. Tapi wajah Luming tenang, dan dia hanya berpisah dengan satu tangan. Di telapak tangan ini, Luming masih hanya menggunakan hukum kekacauan, hukum pengerahan tenaga, hukum menelan dan hukum penetrasi. Tapi tubuh fisik Luming bergetar, mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Ledakan. Telapak tangan Luming bertabrakan dengan tinju Lan Yun, dan kejutan yang mengejutkan terjadi. Kemudian, awan biru mundur dengan liar, dan singa di tinjunya mengerang dan meledak. Menyentuh, menyentuh, menyentuh.
Awan biru mundur puluhan langkah, dan matanya menunjukkan keterkejutan dan warna yang luar biasa. Bagaimana Luming bisa memukulnya kembali dengan satu tangan? 3 tahun lalu, kekuatan Luming sedikit lebih kuat darinya. Setelah 3 tahun, kekuatan bertarungnya meningkat drastis. Bagaimana dia bisa dikejutkan kembali oleh Luming? Luming bukanlah tubuh yang sia-sia, tidak bisa menjadi kaisar, mengapa kekuatan dalam pameran begitu menakjubkan? Dia tidak bisa memikirkannya. Orang lain juga tidak mengerti, satu persatu membuka mulut. Murid Yuan Xin juga berkontraksi, syok jantung. Seperti yang aku katakan, kalian bertiga akan berkumpul sehingga waktuku tidak terbuang percuma. Lu Mingdao, suaranya menyebar jauh. Lan Yun, Yanxi dan Yuan Xin jelek. Saat ini, tidak ada mundur atau perang. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Lu Ming sangat kuat, melangkah keluar dari udara, secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia membelah 3 telapak tangan berturut-turut, dan 3 sidik jari yang kuat keluar, masing-masing ke arah Yuan Xin, Lan Yun dan Yanxi. Karena kamu ingin mati, kami akan membantumu dan mari kita lakukan bersama. Yanxi meraung. Dia mulai, dan pedang muncul di tangannya, dan memotong ke arah Luming. Mengaum. Lan Yun mengikuti, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Di atas kedua tinju itu, ada seekor singa yang melompat dan mengaum, yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Yuan Xin juga bergerak. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya, mengayunkan tinjunya, dan memusatkan semua kekuatannya ke gunung besar, dan dia menuju Luming. Yuan Xin tidak diragukan lagi lebih kuat. Dalam pertempuran 10 tempat, dia baru saja menguasai keterampilan sihir hukum tunggal. Sekarang, dia telah menguasai keterampilan sihir yang lebih maju. Dengan hukum kekacauan sebagai intinya, ada beberapa jenis hukum yang keluar. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Bersama-sama, kekosongan itu mendidih dan hancur total. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan ketiga pria itu, bersama dengan cetakan telapak tangan Luming, terus-menerus mengaum dalam kehampaan, dan kekuatan menyapu ke segala arah. Beberapa praktisi yang lemah mundur. Tapi yang mengejutkan adalah setelah tabrakan, Luming tetap tidak bergerak, berdiri di kehampaan, dan wajahnya sangat tenang. Dia 1 lawan 3, dan tidak ada perasaan tertinggal. Mustahil. Yuan Xin meraung di dalam hatinya, dan kekuatan dunia pecah secara menyeluruh. Pegunungan berguling ke arah Luming, dan dia ingin menghancurkan Luming berkeping-keping. Pada saat yang sama, awan biru dan Yanxi juga mengaum ke arah Luming untuk membunuh. Tapi begitu, Luming membuka mulutnya. Kali ini, dia menunjuk 3 jari berturut-turut. Ini adalah jari perampok kekacauan, tetapi kekuatannya jauh melampaui cincin kekacauan. Karena itu, Luming mengintegrasikan 5 hukum. Hukum kekacauan, hukum menelan, hukum tenaga, hukum penetrasi, hukum susunan. Dalam keluarga yang kesepian, Luming sering berkompetisi dengan Dandan. Pemahaman dan penerapan hukum Dandan mencapai tingkat yang fantastis. Luming juga mendapat banyak manfaat. Penerapan hukumnya jauh melampaui Yuan Xin. 5 hukum bertemu, dan kekuatannya luar biasa. 5 jari besar, dikelilingi oleh 5 warna, membombardir ketiga Yuan Xin. Bab 2234. 3 jari besar, bersinar dalam 5 warna, meremas langit, seperti dewa yang mengulurkan 3 jari. Dalam serangan ini, Luming menggunakan 5 aturan, 1 lebih banyak dari sebelumnya, yang lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 jari, dan Yuan Xin, awan biru, serangan Yanxi, bertabrakan bersama. Gunung yang dikumpulkan oleh Yuan Xin bergetar hebat dan kemudian meledak. Dengan kekuatan sihir, awan biru memadatkan singa besar, merengek dan meledak. Lampu pisau yang dipotong oleh Yanxi pecah berkeping-keping. Kekuatan yang mengerikan, menuju 3 serbuan gila, 3 orang mundur gila, tubuh seperti getaran umum sengatan listrik, darah mulut memancar. Aturan ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan serangan Luming dan melukai Yuan Xin, Lan Yun dan Yanxi dengan 1 pukulan. Orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar tercengang. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Yuan Xin, Lan Yun dan Yanxi, masing-masing, telah melangkah ke Kaisar Virtual Bintang 4, semuanya adalah Kaisar Virtual tingkat tinggi. Selain itu, mereka semua adalah Tianjiao jempolan, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan pencapaian mereka. Namun, sekarang ketiga pria itu mengepung Luming, tetapi mereka terluka oleh gerakan Luming. Bagaimana mungkin? Luming belum menjadi kaisar. Kaisar belum menjadi kaisar. Dengan kultivasi Kaisar Zun, dia sebenarnya bisa melampaui 3 Tianjiao teratas. Semua orang merasa menjadi gila karena itu merusak akal sehat dan tidak pernah terjadi. Bahkan Yuan Xin, Lan Yun dan Yanxi semuanya ditekan oleh Luming. Jika Kaisar Su biasa naik, dia akan dibunuh oleh Luming.
Bukankah Luming lebih unggul dari Kaisar Virtual Bintang 5 biasa atau bahkan Kaisar Virtual Bintang 6? Ini gila. Namun, ini jauh dari kekuatan tempur terkuat Luming. Jika mereka tahu bahwa Luming masih memiliki banyak kekuatan bertarung, mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Luming terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saat ini, dia terus membunuh 3 orang Yuan Xin. Wah, wah, wah. Luming terus mengacungkan jarinya, lalu membunuh 3 orang. Ketiga pria itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Luming. Dapat dilihat bahwa Yuan Xin lebih kuat dari Lan Yun dan Yanxi, dan luka mereka lebih ringan. Tapi itu tidak lebih kuat, dan masih dihancurkan oleh Luming. 3 raungan, 3 orang mundur, meludahkan darah. Membunuh. Luming minum dan menjalankan 6 sayap Tuhan. Dalam sekejap, dia muncul di depan awan biru. Awan biru terkejut, dan seluruh manusia bersinar, dan seekor singa raksasa keluar. Tapi Luming bertepuk tangan dengan satu tangan. Di telapak tangannya, ada 5 jenis kecemerlangan, yang dibombardir dengan telapak tangan singa raksasa. Telapak tangan singa raksasa itu langsung dihancurkan. Telapak tangan kemudian membombardir kepala singa. Kamu bisa melihat tubuh besar singa raksasa itu, inci demi inci. Pada sentuhan terakhir, itu meledak. Telapak tangan Luming terus-menerus menamparkan tubuh Lan Yun. Awan biru menjerit, tubuhnya tertusuk, dia memuntahkan darah, tubuhnya terbang keluar seperti karung pasir yang pecah. Puan muda. Brengsek. Mereka yang semula mengepung Dandan dan Mulan langsung meraung ingin menyelamatkan Lan Yun. Datang dan pergi jika kamu mau. Sudahkah kamu bertanya padaku? Dandan membuka mulutnya dengan dingin. Lalu, dia pindah. Tubuhnya seperti kilatan petir dan membunuh kaisar yang sebenarnya. Di antara lambaian tangan Dandan, ada 9 warna di tubuhnya. Itulah 9 hukum yang pecah pada saat bersamaan. Selain itu, ke-9 prinsip tersebut semuanya berada di tataran kedua, bahkan beberapa telah mencapai tataran ketiga. Kamu. Para kaisar sejati itu terkejut, dan kekuatan tempur Dandan membuat hati mereka bergetar. Ada total 5 kaisar nyata, yang tertinggi, bahkan mencapai kaisar nyata bintang 5. Kaisar yang sebenarnya ini, pada saat yang sama, membunuh Dandan. Ada beberapa kaisar sungguhan, kekuatan tempur mereka juga sangat luar biasa, hukum api sangat dalam, tetapi dibandingkan dengan Dandan, masih ada celah. Dandan, dengan 1 musuh dan 5 musuh, tidak tertinggal sama sekali atau bahkan menang. Ini kejutan besar bagi orang lain. Mereka tidak pernah mengira bahwa pemuda Tao ini, yang terlihat biasa dan muda, begitu kuat. Kultivasinya tidak hanya mencapai kaisar sejati, tetapi kekuatan tempurnya bahkan lebih luar biasa. Jelas, prestasi Dandan hanyalah 1 bintang kaisar sejati, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan kaisar bintang 5 bukanlah lawannya dan ditekan olehnya. Hukumnya, terlalu mengerikan, seorang kaisar bintang sejati, sebenarnya memiliki 9 jenis hukum, praktik keadaan seperti itu, luar biasa. Beberapa orang tua menghela nafas. Untuk kaisar virtual, atau kaisar asli, aturanlah yang menentukan efektivitas pertempuran. Meskipun kultivasi juga dapat memengaruhi keefektifan pertempuran, itu tidak sebesar hukum. Khususnya, di kerajaan yang sebenarnya, jumlah aturan kontrol, kekuatan api, akan sangat memengaruhi keefektifan pertempuran. Banyak orang mungkin tidak dapat mempraktikkan hukum selama beberapa ratus ribu tahun. Itu adalah hadiah. Kaisar sebenarnya dari keluarga biru dan keluarga yang diseret oleh dan sulit diselamatkan. Saat ini, sosok Luming melintas, dan kemudian dia datang ke sisi Yanxi. Yanxi melangkah ke dalam bayang-bayang awan biru dan dipukuli hingga muntah darah. Jika kamu ingin membunuhku, hari ini, kamu akan dibunuh sepenuhnya. Luming dingin dan dingin. Dia mengerti bahwa keluarga biru dan keluarga yang semuanya adalah keluarga dengan kekuatan luar biasa di surga. Mereka memiliki landasan yang dalam dan mutlak memiliki kaisar surga. Bunuh awan biru dan Yanxi, akan ada masalah besar. Namun, pihak lain mencoba membunuhnya berulang kali, jadi Luming tergerak untuk membunuhnya. Dia membunuh mereka. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi, atau pergi ke rumah yang sepi untuk berlatih dalam pengasingan. Meskipun Lan Yun dan Yanxi terluka parah, mereka belum mati. Saat ini, mereka gemetar ketakutan, mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mundur dengan liar. Pada saat yang sama, dia berteriak, datang dan bantu aku. Berani kau, anak muda? Sebuah palu raksasa meraung keluar dari kerumunan. Kaisar sejati. Mata Luming membeku, tidak berani terhubung. 6 sayap Tuhan berkedip, menghindari pemboman palu besar. Bunuh dia untukku, bunuh dia untukku. Awan biru diakui, adalah ahli dari keluarga Yan, langsung meraung. Membunuh. Pria tua kekar, memegang palu besar, membunuh Luming untuk membunuhnya.
Semua kaisar sejati, bertarung melawan calon kaisar. Zenima tidak tahu malu, aku akan menjadi lawanmu. Dengan raungan amarah, dan melakukan beberapa gerakan berturut-turut. Sarana serangannya sangat istimewa. Semua aturan diubah menjadi rune, dan rune dapat memadatkan semua jenis serangan mengerikan, yang sangat kuat. Menyentuh, menyentuh. Dua kaisar asli di depan dan segera memuntahkan darah dan segera mundur. Dan membunuh orang tua besar itu. Sungguh menakjubkan memiliki palu besar. Lihat paluku, hancurkan. Dan berteriak, mengayunkan tinjunya dan menghantam sisi lain. Dengan tinjunya dihancurkan, rune terisi, dan palu besar terbentuk, yang bahkan lebih besar dari milik lawan. Bang! Dua palu godam bertabrakan satu sama lain, bergetar dalam kehampaan. Tubuh lelaki tua kekar itu bergetar hebat, dan lengannya langsung meledak dan dia memuntahkan darah dan mundur. Bantu Tuan Muda. Kaisar sebenarnya yang mengepung dan sebelum akhirnya lolos dan bergegas ke Lan Yun dan Yanxi. Bab 2235. Kaisar sejati yang mengepung dan sebelum keluarga Lan dan keluarga Yan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Tubuh mereka berkelap-kelip dan muncul di samping Lan Yun dan Yanxi. Kekuatan dunia berputar di sekitar mereka dan lari ke kejauhan tanpa berani tinggal. Banyak orang bingung, dan Lan Yun dan Yanxi menjadi kuat, dan bahkan membawa orang-orang kuat di kekaisaran yang sebenarnya untuk membunuh Luming. Akhirnya, mereka kabur dalam kebingungan. Orang kuat di alam kaisar yang sebenarnya terlalu cepat untuk dikejar. Mata Luming beralih ke arah lain. Di sana, Yuanxin dengan Sungai Bintang, juga berlari kencang, tidak berani tinggal. Bersenandung. Luming Lenghun, tampilkan 6 sayap Tuhan, di bawah kipas, kecepatan menuju jantung Yuan untuk mengejar. Kecepatan Yuanxin, yang bisa dibandingkan dengan Luming, segera diambil alih oleh Luming. Brengsek. Yuanxin mengaum, dan Sungai Xingxing tampak ketakutan. Luming bertekad untuk membunuh mereka. Membunuh. Luming berbicara dengan dingin dan menunjuk. Sebuah jari besar, menuju jantung Yuan meledak. Tubuh kacau. Yuanxin mengaum dan menampilkan tubuhnya yang kacau. Sekarang tubuhnya yang kacau sangat berbeda dari masa lalu. Itu telah diperbaiki dan dapat mengintegrasikan berbagai undang-undang. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Dia terus meninju, mencoba memblokir serangan Luming. Tapi mereka bertiga bukanlah lawan Luming sebelumnya, dan perbedaannya bahkan lebih besar dengan dia sendiri. Jari besar itu berguling ke bawah, menghancurkan yang layu dan membusuk, dan mematahkan kekuatan tinju Yuanxin. Tubuh jantung Yuan sok gila, mundur gila, meludah darah. Sungai Xingxing juga tersapu oleh gelombang susulan dan terbang keluar dengan luka yang lebih serius. Luming, tuanku adalah kaisar surga. Heng Xinghe meraung, aku sangat takut Luming akan membunuhnya di sini. Apakah bermakna mengangkat orang di belakangmu? Luming mencibir dan melangkah maju untuk menjadi yang pertama membunuh Sungai Xingxing. Sungai Xingxing menahan lukanya, tidak mau dibunuh dan mundur. Ledakan. Tapi Luming tidak memberinya kesempatan. Dia menunjuk dan menunjuk dengan keras. Dia menembus kehampaan dan menembak ke Sungai Bintang. Tidak. Teriak Heng Xinghe karena dia tidak bisa menghentikannya. Dia ingin dibunuh oleh langkah ini. Saat itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Kecemerlangan ini seperti perisai. Kekuatan jari Luming membombardirnya, yang tidak berpengaruh sama sekali. Ledakan. Kemudian, dari kejauhan, sebuah tangan besar keluar. Tangan besarnya sangat besar, kecepatannya luar biasa, nafas yang keluar, juga sangat menakutkan. Kaisar Surga. Luming terkejut. Tangan besar ini, memancarkan kekuatan surga, kuat dan luar biasa. Menguasai. Teriak Heng Xinghe, bersemangat. Tuannya juga datang ke kota kuno Yaoguang. Dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Namun, tangan besar itu tidak memanggil Luming. Begitu mereka menguasai Star River dan Yuanxin, mereka dengan cepat mundur dan menghilang. Orang lain di sekitar, tarik napas panjang. Kekuatan kaisar terlalu kuat. Jaraknya sangat jauh sehingga jika kamu mengulurkan tangan besar, kamu akan merasa seperti telah menekan gunung. Di ujung lain kota kuno Yaoguang, di halaman yang besar dan mewah, sosok Sungai Xingxing dan Yuanxin muncul. Di depan mereka, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri dengan tangan di punggung. Terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yuanxin membungkuk untuk memberi hormat. Dengan baik. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk. Tuan, kamu seharusnya membunuh Luming. Orang itu sangat sombong dan tidak memperhatikanmu sama sekali. Star River, ingin membujuk orang tua, bunuh Luming. Diam. Orang tua itu minum dengan dingin, dan matanya memancarkan cahaya yang mencengangkan. Nafas dingin, biarkan bintang sangat terkejut, seluruh tubuh keringat dingin langsung keluar. Kaisar Wu bukanlah lawan kaisar.
Dia terluka parah. Aku tidak tahu malu untuk membantunya. Kamu ingin aku membunuh generasi yang lebih muda karena muridnya tidak baik. Apa pendapat orang lain tentangku? Pria tua berjubah abu-abu itu membuka mulutnya dan matanya menjadi semakin dingin. Wajah Sungai Singsing memutih dan wajahnya berkeringat. Yuan Xin menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Meskipun mereka adalah Tianjiao teratas, tetapi di depan Kaisar, mereka bukan apa-apa. Di masa depan, mereka mungkin tidak bisa masuk surga. Ketika mereka masih muda, mereka tidak kalah berbakatnya. Jadi di depan Kaisar surga, mereka tidak memiliki sedikit pun harga diri. Terlebih lagi, apakah menurut kamu jika aku benar-benar membunuh Luming, Kaisar lain tidak akan mengurusnya? Menghadapi musuh yang hebat, apakah kamu mengerti? Pria tua berbaju abu-abu itu melanjutkan. Aku tahu kesalahanku. Sungai Bintang mengangguk lagi dan lagi. Jika kamu ingin menyelesaikan dendam di antara kamu, kamu harus kembali ke pintu yang tertutup setelah peristiwa tidak menghancurkan gunung kali ini. Jika kamu tidak menghancurkan Kaisar yang sebenarnya, jangan keluar. Pria tua berjubah abu-abu itu memesan. Ya. Sungai Bintang mengangguk dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Luming, di masa depan, aku akan membunuhmu secara pribadi. Jika kamu tidak bisa menjadi Kaisar, aku tidak percaya kekuatan tempurmu dapat ditingkatkan setiap saat. Sungai Bintang mengaum di dalam hatinya. Di mata Yuan Xin, ada juga kilatan cahaya dingin, dan gagasan yang sama dengan Sungai Bintang. Di masa depan, dia secara pribadi akan memenggal kepala Luming dan merebut Sutra Kekacauan. Sutra Kekacauan adalah milikku. Hati Yuan mengaum. Tubuh Kaisar adalah milikku. Star River menggertakkan giginya. Di sisi lain, Luming menghela nafas. Kali ini, kita bisa membunuh Sungai Yuan Xin dan Sing Sing. Sayangnya, penguasa Sungai Sing Sing berada di kota kuno Yao Guang dan gagal. Luming juga bisa menebak bahwa Kaisar Surga tidak tahu malu untuk berurusan dengannya, seorang calon Kaisar. Tidak masalah, selama kamu menjadi Kaisar, tidak masalah untuk berurusan dengan udang kecil ini. Dan datang dan berkata sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa sebelum Luming menjadi Kaisar, dia bisa memahami banyak hukum, bahkan yang paling kuat sekalipun. Begitu dia menjadi Kaisar, akan ada perubahan yang luar biasa. Pertarungan yang bagus, Jojo. Gelembung dari bahu Dandan, lompat ke bahu Luming, gantung di tubuh Luming, gosok ke gosok. Ayo lanjutkan. Luming tertawa, dan orang-orang berkeliaran di sekitar kota kuno Yao Guang. Pada saat yang sama, Luming mengetahui dari gelembung bahwa Long Chen, Ouyang Wushuang dan lainnya masih berlatih dalam pengasingan dan belum datang ke sini. Setelah perang ini, nama Luming benar-benar tersebar. Sebelum menjadi Kaisar, dia mengendalikan berbagai hukum. Legenda mengendalikan berbagai hukum terkuat dan mengalahkan Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan. Dulu, nama Luming hanya tersebar di wilayah kecil Tianjiao. Sekarang, banyak orang mengetahuinya. Namun, ada juga banyak orang yang tidak mempercayainya. Mereka skeptis dan berpikir terlalu palsu untuk percaya pada aturan hukum terkuat. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu mengendalikan dua hukum terkuat yang berbeda, yang dianggap sebagai kebenaran. Sekarang, bagaimana mereka bisa percaya bahwa seorang pria yang belum menjadi Kaisar dapat mengendalikan berbagai hukum terkuat? Bahkan mereka yang telah melihat langkah Luming pun skeptis. Karena Luming dan Lan Yun, Yuan Xin, ketika mereka bertarung, hanya menerapkan hukum kekacauan, bukan hukum terkuat lainnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.